sudah mendapatkan hubungan langsung dengan Stadion Kanjuruhan. Lautan Biru dari Aremania bersiap menjelang kick-off babak pertama Super Big Match. Dan ini dia Ferran Huta Barat Arema Indonesia, asuhan Rahmat Darmawan. Ya jelas memang kita ada rotasi di sana. Kita lihat bagaimana Igede Sukadana diturunkan menggantikan peran dari Hendro Santo. Sementara Jenny Santoso masuk menggantikan peran dari Greg Nwokolo. Dua striker kembar Alberto Gonçalves juga Christian Gonzalez diharapkan bisa menjebol gawang Persija dengan waktu yang mungkin dengan waktu yang cepat bisa meningkatkan motivasi. Sementara yang kita lihat ada Greg Nwokolo dicadangkan. Dan rotasi yang cukup menarik di mana Hendro Sis dan juga Deddy Kusnandar disirahatkan. Iya. Perannya nampaknya digantikan oleh Sukadana dan Nadia Persija Jakarta asuhan Benny Dolo. Ya ini saya pikir tim yang sekarang dimiliki oleh Persija, tim terbaik yang dimiliki. Kita lihat tidak mengganti pemain yang menangi pertandingan di laga terakhir. Dengan dua pemain bertahan, Rohit Chan dan juga Amarzuki yang semakin padu saja. Ya. Sementara kita di sini, Kemonya juga semakin membaik penampilannya, menjadi goal getter bagi tim Persija tentunya. Emmanuel Paco Kemonya sudah mencetak juga dengan Rohit Chan dan mitra sepak bola. Inilah dia kick-off babak pertama. Arema Indonesia mencoba bangkit memberikan hasil terbaik tentunya di malam ini, malam spesial Partai Super Sunday Football. Tuan rumah menyerang dari sisi kiri menuju kanan layar kaca Anda dan Fabiano Rosa Beltran dan kawan-kawan dengan jersey oranye celana putih. Menyerang dari sisi kanan menuju kiri layar kaca Anda Andri Tani. Menguasai bola bagi Persija, mencoba menenangkan rekan-rekannya di bawah tekanan luar biasa. Puluhan ribu Aremania yang mengisi penuh stadion sejak sore tadi. Oh, ada slip di belakang tadi. Beruntung masih ada Victor Iqbonevo, Sukadana. Sentuhan pertama bagi gelandang fighter yang dimiliki oleh Arema Indonesia. Hasim Kipu tadi, mantan penggawa dari Persija Jakarta yang sudah berpindah kali ini mengenakan jersey Arema Indonesia. Alfarizi nampak menikmati malamnya. Betul. Tentunya pertandingan serat atmosfer yang ingin dirasakan sebenarnya bagi Alfarizi untuk bermain di Arema. Sebenarnya dia harus kembali bermain sebagai lawan. Ngurah Nanak tidak mengambil resiko tadi, langsung mengamankan bola ke sisi lapangan, mendapatkan tekanan dari Alberto Gonçalves, pemain depan Arema Indonesia yang sudah puasa gol walaupun sudah mencetak 12 gol sejauh ini di ajang Indonesia Super League. Lempar ke dalam bagi Arema. Tekanan awal didominasi oleh tim tuan rumah. Hasim Kipu. Jauh oleh Anindito. Umpan pendek kepada Dendi nampaknya. Crossing cukup berbahaya kali ini. Terlepasnya Loko! Luar biasa penyelamatan gemilang dari Andri Tani dengan tangan kanan yang begitu kuat. Iya, kita lihat bagaimana refleks yang cukup baik dari seorang Andri Tani. Dengan peluang pertamanya kita di sini, jadikan Beto melepas bola dan tendangan yang sangat baik dengan kaki kanannya. Loko masih bisa dimentangkan oleh Andri Tani dengan refleks yang cukup baik. Kita lihat di sini bagaimana di menit-menit awal peluang sudah didapat oleh Arema dan ternyata di sini kita lihat bagaimana adanya celah yang dilakukan oleh Ngurah Nana dan juga Fabiano Rosa Beltran sehingga begitu gampang tadi peluang dimiliki oleh Arema di menit-menit awal. Bench dari Arema Indonesia masih tampak tegang di sisi lapangan. Coach RD tadi. Beto berdua kembali dengan Ngurah Nanak mencari sepak pojok. Hanya goal kick bagi Persija. Lagi-lagi penyelamatan gemilang ditujukan oleh Andri Tani yang juga nampaknya sudah melakukan save of the season menurut saya ketika menghadapi Persela. Penyelamatan yang begitu gemilang kali ini juga dilakukan ketika mencegah seorang Eloko Gonzalez yang sudah melepaskan tembakan yang tertuju kepada sudut gawang dari Persija tadi. Itu yang menambah menarik partai big match kali ini. Duel udara dimenangkan oleh Purwaka tadi. Pelanggaran nampaknya. Peran yang sangat penting juga akan dipegang oleh Sukadana untuk menjaga keseimbangan dari tim Arema Indonesia. Serangan dari sisi kanan pertahanan Persija gagal tadi. Ya memang satu keuntungan kita lihat di sini bagi tim Arema. Mereka memiliki pemain yang syarat dengan kemampuan terbaik ya. Ya di situ kita dengan kualitas terbaik. Walaupun pemain juga pemain cadangan juga kita lihat kemampuannya juga hampir sama ya dengan pemain intinya. Betul. Dengan pemain lini tengah yang banyak sekali stok, ada Deddy Kusnandar, ada Hendro Siswanto, bahkan juga ada Joko Sasongko yang bisa juga didorong sedikit melebar ke sayap. Begitu banyak opsi menyerang yang dimiliki oleh Rahmat Darmawan di bench Arema yang siap diturunkan kapanpun apabila dibutuhkan tentunya. Sukadana, bola 50-50 tadi berduel cukup keras. Egy Melgiansyah. Dan saya setuju di situ Adi. Kita lihat memang hampir semua pemain yang ada di bench adalah pemain yang punya naluri sebagai penyerang. Iya. Kembali diamankan oleh Ngurah Nanak.
Heading Hasim Kipu dapat dipotong tadi. Rohit Chan coba lakukan serangan balik kali ini Persija Jakarta. Robertino Puliara, bola yang cukup cermat melihat lari dari Anindito tadi, namun sayang sekali terlepas dari kontrol. Pemain yang tampil cukup memukau, Anindito, terutama di bawah polesan dari Benny Dolo, menemukan naluri penyerangan yang sangat baik Fener Huta Barat. Ya, walaupun memang pada saat bermain melawan Persita, Anindito dicadangkan dan masuk mematikan Devi Rizky, namun kita lihat penampilan dari Anindito bisa merubah skema permainan sehingga akhirnya mereka bisa mampu untuk mendapatkan gol yang cukup banyak. Dan bukan saja Anindito, pada saat juga kita lihat bagaimana Robertino Pugliara yang sudah semakin membaik penampilannya. Keith Kayamba-Gams kepada Sukagirana. Duel yang memang cukup menarik akan bertemu di sana. Kita lihat Rohit Chan dengan Sukadana dan juga Rohit Chan dengan Egy Melgiansyah akan cukup menarik untuk disaksikan, begitu panasnya duel di lini tengah ini. Sama-sama matok dua gelandang. Di situ ada Egy dan juga ada Egy di Sukadana. Sementara juga di Persija ada Amarzuki dan juga ada Rohit Chan. Betul. Dan juga penampilannya sudah semakin membaik, saling menutup. Gagal tadi Benny Wahyudi coba menusuk melewati Ilham. Benny Dolo, pelatih bertangan dingin dan juga pernah memegang Arema Indonesia dan memenangkan beberapa piala penting. Rohit Chan berpendek pada Anindito, melebar pada Alfarizi kali ini. Wingback yang rajin melakukan serangan menuju daerah lawan. Egy Melgiansyah, Sukadana cukup aktif terlibat dalam skema penyerangan Arema. Kali ini Benny Wahyudi dari posisi overlap coba terupas tadi pada Keith Kayamba. Ada Ismet Sofyan yang dengan cermat membaca maksud dari Benny Wahyudi. Duel di sana terjatuh Benny, play on, Amarzuki lakukan heading. Ada Fabiano Rosa Beltran, sangat baik permainan dari Fabiano tadi, namun terlalu panjang nampaknya bagi Anindito. Wow, sebuah back heel yang apik menyelamatkan bola tadi. Iya, memang namun kita lihat tadi umpan atau juga passing dari Fabiano terlalu deras. Ya, itu cairnya pergerakan di lini tengah antar dua kesebelasan. Persija juga nampaknya tidak takut untuk memainkan permainan normal mereka. Betul. Menjalankan bola dengan cepat dari kaki ke kaki. Begitu juga dengan Arema Indonesia, begitu berimbang memang. Hasim Kipu lewati kawalan dari Amarzuki. Crossing menuju kotak penalti, ada Ilham di sana mengamankan lini pertahanan. Robertino, Anindito dapat dihadang oleh Dendi. Sangat rapat pergerakan di lini tengah. Arema tidak ingin memberikan space. Purwaka melebar kepada Kayamba-Gams. Ada ruang kali ini bagi Alberto Gonçalves. Kontak di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran. Fabian Rosa Beltran tadi melakukan blocking. Iya. Oh, pelanggaran nampaknya memang. Ada pelanggaran. Iya. Dan masih beruntung kita di sini body charge tadi dari Fabiano masih berada di dalam atau juga di luar kotak penalti. Iya. Ini dia. Ya, ada dorongan tangan di sana memang sehingga membuat Beto Gonçalves juga terjatuh. Keputusan yang tepat ya, betul. Wasit. Untuk kali ini saya katakan tepat, walaupun memang kita juga mengetahui bahwa Beto Gonçalves pun juga merupakan pemain yang sangat cerdik, dengan sering melakukan trik-trik, dan ketika di saat melawan Sriwijaya pun dia mendapatkan kartu di saat itu dan mengharapkan penalti ketika terjatuh di dalam kotak penalti. Dan untuk kali ini saya pikir ini satu keputusan yang tepat. Momen yang krusial bagi Persija Jakarta untuk mengawasi set piece kali ini. Andri Tani coba bangun benteng kokoh di depannya untuk menghadang kreasi dari Hasim Kipu ataupun Keith Kayamba-Gams. Memasuki menit ke-8. Nantikan eksekusi nampaknya akan dilakukan oleh Hasim Kipu yang terkenal juga dengan curve menuju tiang dekat. Menjadi tendangan andalan dari Hasim. Ada 4 hingga 5 pemain dengan jersey oranye mencoba menghadang eksekusi set piece ini. Ataukah bola akan didorong kepada Keith Kayamba-Gams maupun Sukadana yang juga bersiap. Sangat penting konsentrasi Hasim Kipu. Tipis saja berada di samping jala dari gawang Andri Tani. Usaha yang sangat baik dari Hasim Kipu tadi. Iya, cukup baik kita lihat tendangan atau juga placing dari Hasim Kipu, namun masih belum mengarah ke gawang. Ini dia. Juga cukup merepotkan Andri Tani yang harus kembali berjibaku untuk berusaha mencegah bola masuk ke gawang. Iya. Upaya yang cukup cerdik dari Hasim Kipu tadi, mencoba mencuri perhatian Andri Tani di tiang jauh. Andri Tani juga sudah sangat kenal betul dengan Hasim Kipu, dua rekan yang begitu akrab di luar lapangan. Betul, mereka merupakan sahabat tentunya. Iya. Sebuah pelanggaran nampaknya bagi Dendi Santoso.
winger Arema Indonesia yang sudah mencetak 1 gol sepanjang musim ini dan sebuah gol yang begitu spektakuler kalau menghadapi Persela Lamongan. Ya, Mas, Kesempatan ya, betul ya. Fabiano. Masih belum ada kita lihat perkembangan permainan dari Persija. Masih dalam pressure Ya, pemain-pemain Arema yang memang terlihat lebih banyak menguasai bola, bermain sebagai tuan rumah. Mereka terus berusaha untuk mencoba cari gol cepat, namun ini juga akan menjadi bumerang tentunya apabila pertahanan dari kubu Arema tidak dalam kondisi yang baik. ya. Ilham kepada Ismet Sofyan. Coba menusuk dari sisi kiri pertahanan Arema yang ditinggal oleh Thierry Gattuso. Loco Gonzalez, umpan ditujukan kepada Keith Kayamba-Gams. One on one dengan Ngurah Nana kali ini, Keith Kayamba-Gams. Heading lebar dari Fabiano dan juga Ngurah Nana berhadiah. Lemparan ke dalam bagi Arema Indonesia. Intensi yang jelas dari tim tuan rumah, kuasai possession dan langsung mencoba menekan ini pertahanan Persija, mencekik dan mencoba mencuri gol cepat. Benny Wahyudi kali ini. Gerakan dari Sukadana dihadang oleh Amarzuki. Sukadana melewati 2 kawalan pemain Persija. Sukadana! Side netting tadi, upaya dari Sukadana. Iya, maksud melakukan pressing dari sudut yang sangat sempit. Kita lihat bagaimana Sukadana mencoba untuk mencuri gol, namun masih berada di pinggir jaring gawang dari Andri Tani. Sudutnya sangat sempit memang. Ya. Walaupun kita lihat memang sudah ada pemain di depan tadi, ada Loco Gonzalez maupun juga Beto yang siap untuk menerima bola. Blitz Tarigan tadi terlihat di sisi lapangan berikan komando pada anak asuhnya. Sukadana kembali sangat sering terlibat dalam penyerangan dari Arema Indonesia di pembukaan 11 menit ini. Alberto Goncalves menyisir dari sisi kiri pada Keith Kayamba-Gams mencari ruang kali ini, harus kembali ke belakang kepada Benny Wahyudi. Umpan yang cukup cerdik dari Benny, Falcon header, terlepas lagi Loco Gonzalez di kotak penalti. Alberto Goncalves miss kick tadi. Drama di kotak penalti dari Persija Jakarta masih dapat diamankan. Duel di udara Amarzuki. Ilham kali ini dapat direbut kembali oleh Sukadana. Kita lihat bagaimana kembali para pemain Arema memang menekan, memberikan pressing langsung di daerah permainan dari Persija sehingga tidak ada celah sedikit pun bagi Persija untuk bisa menguasai bola lebih lama di situ. Dan kembali kita lihat serangan-serangan balik yang sangat cepat sekarang melalui Dendi. Umpan datar dari Dendi dibuang saja tadi oleh Amarzuki. Tekanan demi tekanan ditujukan langsung menuju area jantung pertahanan dari Persija Jakarta. Betul. Agak sedikit sulit ya kita lihat Persija menguasai bola karena di saat mereka mendapatkan bola pressing langsung dilakukan dan mereka tidak bisa mengembangkan juga memainkan bola-bola pendek. Ya, tadi seru banget ya gimana jalannya pertandingan babak Sepak pertama pojok, dalam Hasim Big Kipu Match kali ini. di SL antara Arema Menuju tiang jauh tadi. Iqbal Nevo di sana. Bukan sebuah pelanggaran handball nampaknya. Dendi Santoso tadi lakukan eksekusi tembakan. Kembali sepak pojok dan kali ini dihadapi oleh Sukadana. Ya, kembali kita lihat tekanan saat ini kembali dari Arema melalui sepak pojok. Ya. Alfarizi mengamati pergerakan dari Kayamba-Gams. Flick on dari Kayamba dan sebuah heading sangat baik dari Alberto Goncalves. Lagi-lagi penyelamatan spektakuler dari Andri Tani, Fernando Huta Barat. Iya, sudah 3 kali kita lihat bagaimana Andri Tani terus berjibaku harus menutup gawangnya dan kembali kita back heading yang sangat baik dari Kayamba diteruskan dengan Beto. Namun Beto kembali belum menemukan golnya. Setelah sekian lama memang tidak mencetak gol. Beto lebih banyak diistirahatkan karena performanya memang sedikit menurun. Ya. Kembali sepak pojok dan sangat cerdik lagi berbahaya kali ini Victor Iqbal Nevo. Sebuah set up kepada gol pembuka. Siapa lagi kalau bukan Loco Gonzalez. Menjadi mimpi buruk lagi-lagi bagi Persija Jakarta membuka keunggulan Arema Indonesia 1-0. Iya, cukup menarik kita lihat di sini. Loco Gonzalez kembali membuka gol. Kita lihat bagaimana Arema bersorak-sorai dan gol pembuka ini akan kembali meningkatkan mental bermain dari para pemain Arema. Kita lihat gol yang begitu gampang karena Loco berdiri begitu bebas dengan tinggal melanjutkan tendangan yang mengarah kepada dirinya tanpa ada penjagaan sedikit pun. Akhirnya Andri Tani tidak bisa bergerak dan membiarkan bola itu masuk ke dalam gawangnya. Ini dia, deflected dan kita lihat back pass dari Iqbal Nevo dan shooting, ya, Egi dan bam, gol. Loco Gonzalez 1-0 Arema Indonesia. Ya, kita lihat kecerdikan dari Egy Melgiansyah yang melihat seorang Loco Gonzalez di tiang jauh unmarked tadi.
Penjagaan yang tidak rapat dari Alfarizi dan sebuah setup yang begitu baik dari Victor Igbonevo melihat pergerakan dari second line Egy dengan umpan datar. Disambut dengan side foot finish dari El Loco Gonzalez yang membuat Arema Indonesia unggul untuk sementara 1-0. Iya, satu hal sangat positif dengan melakukan tekanan dari menit awal, memberikan serangan dan juga bermain sangat agresif. Akhirnya Arema mampu mencuri gol pertamanya. Dan kita lihat di waktu menit 13, menit yang masih belum banyak kalau kita bisa bicarakan. Dan di sini kita lihat tekanan demi tekanan dilakukan oleh pemain Arema dan kembali tidak bisa Persija mengembangkan permainannya di saat Arema selalu memberikan pressure di daerah permainan Persija. Oh. Ya, Persija harus lebih berani menguasai bola. Betul. Mereka harus berani mengeluarkan kemampuan mereka dengan memainkan bola dari kaki ke kaki. Dan di sini, apabila mereka terus under pressure, tidak berani dan tidak percaya diri, saya pikir akan sangat sulit untuk bisa mengimbangi Arema di kandang. Betul sekali. Sejak menit awal memang terlihat tertekan para pemain Persija, mundur begitu jauh menuju daerah kotak penalti mereka sendiri, dan bench dari Arema Indonesia ada Greg Boko di sana yang juga dapat diturunkan sebagai alternatif serangan. Pemain yang pada partai sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC hanya berlaga selama 6 menit dan menghadapi cedera hamstring. Grete sangat kalah di lini tengah. Permainan dari Sukadana, Egy begitu agresif dan ini nampaknya sedikit mengejutkan bagi Rohichan dan juga Amarzuki di sana. Iya, betul sekali. Kita di sini memang sebagai tuan rumah mereka harus mau tidak mau mereka memberikan tekanan, meningkatkan percaya diri, bermain di kandang. Memang mereka sangat sulit dikalahkan di kandang. Dan kembali sebuah serangan kali ini dari Alberto Gonçalves. 2-0 unggul Arema Indonesia disambut gegap gempita dari ribuan Aremania. Begitu luar biasa aksi ofensif dari tim Rahmat Darmawan, unggul begitu cepat. 2-0 Arema Indonesia. Iya, satu keputusan yang sangat positif. Kita tadi bahas memang mereka atau juga Arema harus berani melakukan serangan demi serangan babak pertama ini, dan mereka memang harus memainkan dua striker sekaligus. Kita lihat dua striker yang diturunkan memberikan kepercayaan yang sangat baik dan menunjukkan bahwa mereka memang mampu menjadi pencetak gol bagi timnya. Beto sudah lama tidak mencetak gol dan ini dia satu trik dan tendangan yang tidak keras namun bam, masuk kembali di sudut gawang kiri dari Andri Tani. 2-0 untuk Arema. Lebih memilih placing dengan akurasi yang luar biasa. Lagi dengan sentuhan kaki luar tadi, Alberto Gonçalves membuat golnya yang ke-13 dan membuat Andri Tani harus memungut bola dari jalannya dengan akurasi yang luar biasa. Disambut gegap gempita, aroma pesta di Kanjuruhan malam ini. Kita kembali sebuah serangan dari Arema Indonesia. El Loco dan Beto benar-benar memporak-porandakan lini pertahanan dari Persija Jakarta. Iya, satu strategi yang cukup baik dengan melakukan pressing langsung sehingga akhirnya Persija tidak bisa memainkan performa terbaiknya. Amarzuki, Macan Kemayoran coba bangkit, coba keluar dari tekanan. Farizi kali ini, Robertino Puliara coba melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Arema Indonesia. Sejauh ini Pak Cokemoni sama sekali belum terlibat dalam skema penyerangan Persija Jakarta. Dan baru saja kita lihat bagaimana di saat Robertino menguasai bola seorang diri, langsung ada 4 pemain Arema melakukan pressing, sementara dari pemain Persija tidak ada pergerakan sedikit pun yang memberikan celah untuk Robertino memberikan bola. Betul. Dan ini sangat sulit. Sepertinya seakan-akan para pemain Persija mereka akan sedikit takut untuk naik ke depan karena apa? Counter attack yang begitu cepat dari pemain Arema merupakan senjata yang akan berbahaya di saat mereka memang tidak atau juga tidak fokus untuk kembali retreat di saat mereka harus melakukan defense. 18 menit dan baru saja Pak Cokemoni melakukan sentuhan pertamanya. Ini juga tidak lepas dari akibat sangat taktis dan begitu kuatnya lini pertahanan dari Arema Indonesia. Namun Alfarizi mencoba menekan tadi, dapat dihadang oleh Hasim Kipu. Dendi Santoso, transisi yang begitu rapi tersusun dari lini tengah Arema Indonesia. Kerap kali langsung berhadapan dengan Fabiano dan Murah Nanak. Ilham. Ya, kita lihat bagaimana para pemain Arema langsung melakukan pressing. Ilham. Sehingga akhirnya para pemain Persija pun agak sedikit sulit untuk bisa melakukan passing. Kita lihat kerja yang begitu baik dari lini tengah. Bagaimana tadi Sukadana dan kembali sekarang Egy sebagai kontribusi pemain yang memberikan passing-passing. Cukup baik penampilan dari Arema. Robertino Puliara. Terobosan tadi lagi dapat dibaca oleh Purwaka dengan penampilan yang begitu taktis. Dikirim langsung menuju Keith Kayam Legam sekali ini. Pergerakan dari wing yang selalu menakutkan bagi lini pertahanan Persija. Sukadana
Mainkan bola melebar kepada Hasim Kipu. Memberikan opsi di wing sebelah kanan kali ini. Mencoba bergerak masuk pada Anim Bito yang menghadang di sana. Pelanggaran terhadap Anim Bito dilakukan oleh Hasim Kipu. Ya, walaupun memang ada usaha kita lihat dari para pemain Persija untuk bisa menguasai bola, ya lebih lama memainkan bola. Namun kita lihat bagaimana kerja dari para pemain Arema yang melakukan pressing cepat, ketat, dan inilah mungkin kembali yang membuat sampai saat ini juga agak masih sedikit sulit bagi para pemain Persija untuk mendekati kotak penalti dari kubu Arema. Sejauh ini kita lihat pergerakan dari Paco sebatas ada di tengah-tengah permainan dari lawan Arema dan belum sampai masuk dalam kotak penalti, dan ini adalah sentuhan pertama dari seorang Kurnia Mega. Permainan high pressure 20 dari menit Arema Indonesia luar biasa. Betul lah, hampir 20 menit kita lihat Kurnia Mega tidak menyentuh bola sedikit pun. Ya, sedangkan Andri Tani sudah jatuh bangun. 3 penyelamatan spektakuler, namun sayang sekali ada 2 gol yang tidak mampu dia blok atau dia hadang menuju gawang dari Macan Kemayoran. Namun kali ini ada sedikit ruang bagi Robertino Puliara. Bersama dengan Paco Kemonye, main depan yang begitu menakutkan. Paco Kemonye, Ilham sayang sekali. Posisi terjatuh tadi, Ilham cuma melepaskan tembakan kencang kaki kiri namun jauh dari target. Iya, maksudnya sangat positif, namun kita lihat dari posisi cara menendang pun sudah hampir kehilangan keseimbangan. Ilham memaksakan diri untuk melakukan syuting. Sementara memang sudah ada pergerakan Paco yang meminta terupas dan Ilham tidak memberikannya. Saya pikir ini satu peluang di saat memang Paco sudah bisa masuk dalam kotak penalti tidak diberikan bola, dan ini saya pikir agak sedikit merugikan bagi Persija. Jangan cukup serius di bench tadi dari Persija dengan Ferry Paulus. Widodo juga tentunya sangat tidak puas dengan apa yang dia saksikan. Hadapannya Persija Jakarta bawah 21 menit sudah tertinggal 2 gol dari Loco Gonzalez dan juga Berto Gonçalves tadi. Dendi Santoso sangat baik, lagi-lagi pergerakan dari Dendi sangat mudah melewati Alfarizi. Mendatar pendek menuju posisi sentral, ada Beto di sana, melebar Sukadana. Apakah half volley dari Sukadana first time tadi? Iya, hampir semua pemain sekarang berambisi untuk mencetak gol ke gawang dari Andri Tani. Saat ini Sukadana mendapatkan bola volley, tendangan volley yang memang masih terlalu tinggi. Kita lihat satu tren positif bagi Sukadana ya. Melakukan defense cukup baik, juga melakukan serangan offense juga cukup baik. Sementara di saat dia melakukan offense, ada perubahan di situ di mana Egy yang sedikit menahan untuk menjadi pemain terakhir yang bisa menghalau serangan dari lini tengah dari Persija. Sudah cukup lama Sukadana absen akibat kurang fit dan kali ini diturunkan pertama kali menunjukkan kualitasnya sejauh ini di pembukaan 22 menit pertama. Begitu aktif dalam penyerangan dan juga pertahanan bagi Arema Indonesia. Keith Kayamba Gams. Ada Dendi Santoso. Egy Melgiansyah berpindah sisi, umpan yang terukur kepada Benny Wahyudi. Kembali ada ruang bagi Keith Kayamba Gams, lepaskan umpan, dibuang oleh Alfarizi tadi. Ruang bagi Sukadana, bentur Fabiano Rosa Beltran. Kesempatan bagi Ilham untuk melakukan counter kali ini. Robertino kembali kepada Ilham. Baik sekali pergerakan Ilham dengan bola tadi, melebar kepada Robertino Puliara kali ini. 1 lawan 1 dengan Purwaka. Coba umpan terobosan tadi kepada Ismet. Terlalu deras tadi yang passing dari Robertino. Saudara Ismet, pemain yang memang diragukan bisa tampil di pertandingan malam hari ini karena cedera di saat melawan Persita ternyata bisa diturunkan juga. Dan sejauh ini memang kita lihat banyak sekali serangan-serangan melalui sektor sayap kiri, di mana Ismet lah yang harus bisa mencegah serangan-serangan dari Kayamba Gams. Sementara memang harus ada cover di saat memang satu pemain terlewati. Harus ada memang Muranana, dan sangat sulitnya Adi di saat memang adanya perubahan di sana. Muranana dan juga Fabiano lebih terfokus untuk menjaga Beto dan juga Loco Gonzalez. Dan di luar dari karakter memang Amarzuki dan juga Rohichan nampak tidak mampu untuk memendung kecepatan dari lini tengah Arema Indonesia. Kembali Ilham kesulitan untuk melewati hadangan dari Benny Wahyudi tadi. Amarzuki pendek pada Rohichan, deep lying midfielder yang dimiliki oleh Persija yang juga sempat melakukan seleksi sebelum musim bermula bagi Indonesia Super League di Arema. Kembali sebuah tumpas berbahaya tadi, beruntung masih dapat dipotong oleh Ismet Sofyan. Amarzuki, Anim Bito, Alfarizi yang
bersama juga dengan Rahmat Afandi, pernah mengecap gelar juara bersama Arema Indonesia. Kala dikomandani oleh Robert Rene. Kembali kita lihat usaha dengan lolong pas Ya, dari lini bawah yang diarahkan ke depan kembali terputus begitu saja. Sangat sulit untuk melewati lini tengah dari Arema memang. kembali cukup riskan tadi. Murah Nanak memberikan kesempatan bagi Alberto Gonçalves untuk mencuri bola darinya. Selangkah lebih maju pemikiran para pemain Arema sejauh ini dari para pemain bertahan Persija Jakarta. Ya itu kan memang tekanan demi tekanan dilakukan nanti, jadi memang paling tidak para pemain Persija, pemain bertahan dari Persija agak sedikit susah untuk melakukan konsentrasi, sehingga akhirnya mereka melakukan kesalahan demi kesalahan dan melakukan clearance langsung membuang bola. Dan kembali ini kita lihat bola rebound atau juga bola yang di clearance akhirnya kembali selalu kepada pemain-pemain Arema. Terlalu dalam saya pikir ya pertahanan dilakukan Persija, hampir semua masuk hampir ke kotak penalti. Ya, kita lihat kembali pergerakan dari Kayam Bagam. Kembali kita lihat. Dan kembali kali ini Sukadana. Ya, kita lihat tadi begitu dalam pertahanan dari para pemain Persija sehingga akhirnya bola-bola clearance yang mereka buang ke tengah selalu didapat oleh para pemain Arema. Dan ini juga kembali di saat gol pertama tadi tercipta. Mereka terlalu banyak menumpuk di bawah sehingga mereka tidak berani melakukan tekanan. Seharusnya pelatih Benny Dolo juga bisa menerapkan strategi untuk melakukan pressing pada setiap pemain Arema untuk supaya mereka tidak berkembang untuk bermain di dalam permainan cepat seperti ini. Ya. Loco Gonzalez one on one dengan Alfarizi di kotak penalti. Alberto yang dituju tadi kembali sangat menyulitkan pergerakan Alberto Gonçalves bagi Murah Nanak. Masih sulit keluar dari tekanan, bertubi-tubi harus menghadang serangan demi serangan lini pertahanan Persija Jakarta. Kita lihat kembali terlalu dalam, masih belum bisa keluar dari daerah mereka sendiri. Paco Kemonie, flick header dibuang oleh Beni Wahyudi. Paco kali ini coba berkreasi bagi Persija Jakarta. Rohit Chan datang membantu, melebar kali ini Ismet Sofyan. Ilham coba lewati kawalan dari Beni Wahyudi. Sentuhan terakhir oleh Ilham tadi. Kita lihat ya begitu baik ya penjagaan dari Beni Wahyudi yang tidak membiarkan Ilham untuk bisa membalikkan badannya dengan kondisi yang tidak baik. Kita lihat Ilham akhirnya bolanya kembali tersentuh ke kakinya sendiri. Bola kembali dikuasai oleh Arema Indonesia. Heading Kayam Bagam tadi, duel di udara El Loco dengan Rohit Chan. Kembali terlepas dari possession penguasaan para pemain Persija Jakarta. Sukadana, Beni Wahyudi. Keith Kayam Bagam dapat curi bola tadi. Amarzuki. Pemain serba bisa yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Melebar kepada Alfarizi. Umpan tanggung lagi-lagi yang mudah terbaca oleh Hasim Kipu. Ya, saya melihat memang beberapa kali Alfarizi selalu melakukan kesalahan passing. Sepertinya Alfarizi memang agak sedikit susah berkembang permainannya karena memang juga kita tahu juga dia juga seharusnya memang adalah pemain Arema yang dipinjamkan untuk kubu Persija, dan penampilan saya pikir yang kurang maksimal dari Alfarizi yang sedikit membuat kontribusi dari sayap kiri tidak terlalu banyak berkembangannya. Kita lihat begitu berpotensi untuk melakukan serangan justru malah dari sektor sayap kanan, di mana Ismet dan juga Ilham yang lebih mampu melakukan tekanan dan juga membongkar serangan dari sektor back kiri dari kubu Arema Indonesia. Rohit Chan kali ini di luar karakter, luar biasa memang, kesalahan demi kesalahan terjadi. Kesalahan sendiri yang dilakukan oleh para pemain Persija Jakarta. Jauh ke depan tadi, melihat pergerakan dari Demby namun lebih dekat kepada pengawalan Fabian Rosa Beltran. Ya, pergantian langsung terjadi. Disiapkan adalah Devri Rizky. Mungkinkah Alfarizi akan digantikan? Saya melihat mungkin Anindito yang digantikan. Anindito ya? Ya, karena kita lihat memang peran dari kedua pemain ini sama. Kalau misalnya menggantikan Alfarizi, saya pikir kedua pemain ini tidak punya karakter untuk sebagai seorang back sayap. Murah Nanak. Andito kuasai bola. Salah satu pemain yang berpotensi untuk digantikan oleh Devri Rizky. Amarzuki di bawah tekanan El Loco tadi. Play on menurut wasit. Andito melebar kepada Alfarizi kali ini. Kreasi anak-anak Persija masih dipuskan dengan tembok biru yang begitu kokoh di depannya. Namun kali ini sebuah peluang. Ada Beni Wahyudi dilakukan clearance. Bola jatuh kepada Rohit Chan. Tidak mengambil resiko Beni Wahyudi. Buang langsung ke samping lapangan.
Ya, Anindito harus digantikan. Dan saya pikir ini hampir sama di saat bermain melawan Persita. Justru ini terbalik ya. Yang bermain Devi Rizky dan akhirnya Anindito yang masuk menggantikan. Dan sekarang kita lihat penampilan Anindito yang dianggap oleh Kota Brando mungkin tidak terlalu maksimal. Dan pergerakannya yang agak sedikit mengganggu sektor saya terus yang tidak mengganggu maksimal. Akhirnya menarik masuk ke 90 atau masuk 30 ya. Nah, kita akan lihat bagaimana Devi Rizky untuk bisa melakukan permainan dalam tempo atau juga dalam tekanan yang begitu banyak dari kubu tuan rumah. Sentuhan pertama bagi Devi Rizky. Pemain mungil impresif dengan kecepatan tinggi dan umpan yang sebenarnya memiliki akurasi cukup tinggi. Namun kali ini sentuhan pertamanya masih belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Benny Dolo. Coach RD masih nampak tenang di sisi lapangan walaupun timnya sudah unggul 2 gol. Sadar betul Arema tampil di bawah performa terbaik mereka di 3 partai terakhir. Puncaknya adalah ketika kalah menghadapi Sriwijaya FC. Duel udara Fabian Rosa Beltran menangkan possession bagi Macan Kemayoran. Sprint kali ini Kemonie harus berhati-hati dan peluang tadi bagi Paco Kemonie. Inilah dia predator yang sangat menakutkan. Half chance tadi bisa langsung dicuri oleh Paco Kemonie. Bukan tidak ada kesempatan dalam Persija berani juga melakukan tekanan. Di saat memang ada tarik pressing dari Persija, bola kembali ke daerah pertahanan daripada Arema. Kita lihat bagaimana Kemonie yang kerja keras untuk melakukan sprint dan berusaha untuk merebut bola. Akhirnya Purwaka harus membuang bola. Dan memang ini harus dilakukan. Kenapa? Di saat mereka membiarkan pemain Arema untuk bisa semakin mendekat ke daerah penalti, melakukan passing, ini sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan. Sepak pojok Persija. Langsung dibuang tadi oleh Bedi Wahyudi. Rohi Chan di sana. Hati-hati berduel dengan Alberto Gonçalves. Balik ke belakang kepada penjaga gawang Andri Tani. Murah Nanak orang terakhir bagi Macan Kemayoran di daerah pertahanan. Buang bola ke depan. Cukup baik tadi. Melihat pergerakan rekannya. Oh, sayang sekali. Tanggung tadi. Umpan yang dilepaskan oleh Ismet. Alberto Gonçalves. Loco Gonçalves kali ini. Suka dan datang membantu. Pelanggaran tadi terlalu agresif ya. Tackling dari Devi Rizky. Betul sekali. Kita melihat bagaimana tackling dengan start sepatu yang terlalu tinggi membuat Sukadana terjatuh dan kartu kuning ganjarannya bagi Devi Rizky. Ini dia. Kita lihat. Cukup berbahaya memang. Betul sekali. Mengarah kepada ankle dari Sukadana tadi, tackling Devi Rizky yang mendapatkan ganjaran kartu kuning. Baru masuk selama 3 menit di lapangan, Devi langsung mendapatkan hukuman kartu. Hasim Kipu. Arema Indonesia masih mendominasi possession dan kerap kali melakukan tekanan berbahaya. Lagi-lagi pergerakan yang sangat baik dari Sukadana. Sayang bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Ya, sangat agresif ya kita Sukadana. Pelanggaran Victor Igbonevo. Di putaran pertama, Persija Jakarta sempat unggul terlebih dahulu melalui gol dari Pedro. Akhirnya dibalas dengan gol oleh Kayamba dan juga Alberto Gonçalves yang membuat Arema Indonesia mencuri kemenangan away 2-1 kala itu. Dan pada partai malam ini, lagi-lagi Alberto Gonçalves menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Persija Jakarta dengan mencetak gol kedua. Bola gagal dihadang oleh Fabian Rosa Beltran. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Harus bekerja ekstra keras kali ini Fabiano. Menghadang kompatriotnya sesama pemain Brazil Alberto Gonçalves. Hasim Kipu. Dendi di sana. Kembali sebuah serangan cepat coba dibangun oleh El Loco dan juga Beto. Kali ini gagal. Play on. Walaupun memang pelanggaran tadi oleh Egy terhadap Robertino. Ada Ilham. Mendapatkan pressure dari El Loco sangat baik tadi. Skill individu dari... sayang sekali Marzuki. First touch yang buruk. Melepaskan bola dari kontrolnya tadi. Kita bagaimana
Monevo yang tidak mau mengambil risiko membuang bola jauh keluar lapangan. Dan ada sedikit berbeda kita lihat penampilan dari Amarzuki di saat bermain melawan Persita. Dia begitu mobile sekali sektor tengah dan saat ini kita lihat hampir banyak berapa kali peluang dari kakinya bola lepas. Betul. Kontrol bola tidak begitu baik. Murah anak. Fabiano kembali terlepas, namun recovery yang baik tadi. Berikan kesempatan bagi Amarzuki berkreasi di lini tengah Macan Kemayoran. Kontrol dada yang apik dari Alfarizi. Umpan kepada Robertino Puliara, cukup berbahaya kali sebuah heading. Heading dari Ilham tadi. Terlepas dari pengawalan para pemain Arema Indonesia. Iya, satu permainan yang mulai positif dari kubu Persija. Pergerakan Robertino membuka ke daerah sayap kiri dan kita lihat crossing dalam kotak penalti di mana Ilham coming from behind, namun heading tidak begitu baik dan masih menyamping dari gawang Kurnia Mega. Sudah ada 2 peluang bagi Persija Jakarta untuk menekan kotak penalti dan juga gawang dari Arema Indonesia yang dikawal oleh Kurnia Mega. Flick header dari Kayamba Gams kembali melibatkan Alberto Goncalves. Sebuah back heel yang dapat dihadang, lempar ke dalam bagi Arema. Tersisa waktu di bawah 11 menit lagi. Pertandingan babak pertama. Arema masih unggul dengan skor 2-0. Sebenarnya 5 hasil positif Adi dari tim Persija di saat bermain away. Mereka bermain 5 kali, 3 kali menang ya, dan 2 kali draw. Satu pencapaian yang cukup positif. Namun kita lihat di saat bermain di kandang Arema, mereka memang agak sedikit under pressure dari menit-menit awal. Mereka sulit mengembangkan permainannya. Walaupun memang masih ada babak kedua, namun mereka harus lebih berani melakukan tekanan, melakukan pressing untuk bisa juga menghalau serangan-serangan daripada pemain Arema. Betul. Tampil terlalu defensive minded malah justru menjadi bumerang bagi Persija di awal pertandingan tadi. Tercuri 2 gol, namun kali ini pergerakan yang sangat lincah dan piawai dari Robertino Puliara. Tidak ada satupun pemain Macan Kemayoran yang menyambut maksud dari Robertino tadi. Hanya Paco Kemonia yang mengisi kotak penalti. Kembali kita lihat anak muda ini, Jeffrey Rizky. Sedikit kurang bisa mengontrol emosinya. Dengan cara-cara juga yang kita lihat agak sedikit merugikan dirinya sebenarnya ya. Bola tidak terlalu berbahaya, melakukan pelanggaran seperti itu. Sudah 1 kartu kuning. Dan kembali sekarang bagaimana pressing dari Roy Chan yang harus melakukan ganjalan terhadap Sukadana. Dendi Santoso kembali ke belakang kepada Victor Igbonevo. Target Arema adalah untuk mencuri gol cepat, sudah terjadi dan mulai kali ini mereka menguasai ball possession dengan sabar, memindahkan bola dari sisi satu ke sisi lainnya. Egy Melgiansyah menjadi poros di lini tengah. Ya, memang cukup menarik Adi untuk mencari atau juga perebutan di peringkat atas ISL ini. Kita lihat memang banyak tim memang berpeluang untuk bisa merebut posisi kedua. Bahkan juga mungkin dengan kekalahan pertama bagi Persipura. Mungkin setiap tim juga masih mengharapkan adanya satu mukjizat untuk mereka bisa mencuri kesempatan menjadi juara di musim ini. Namun memang saya lebih melihat bagaimana perebutan di tingkat kedua lah yang lebih ramai. Betul sekali. Ada Sriwijaya, ada Arema, juga kita tahu di situ juga ada Persib Bandung yang juga baru saja memenangkan pertandingan. Dan dengan kemenangan tadi Persib juga mengisi pos di peringkat kedua. Betul. Masih ada Sriwijaya FC dan Arema yang berambisi merebut peringkat tersebut tentunya untuk berlaga di Piala AFC. Kembali kita lihat bagaimana Ismail Salah melakukan atau juga mendorong bola dari terlalu jauh. Dan keadaan cukup berbahaya bagi lini pertahanan yang ditinggal oleh Ismail Sofyan. Beni Wahyudi akselerasi masuk kali ini, ada kontak dengan Fabiano. Beni Wahyudi umpan datar tadi sangat cepat dibaca ancaman tadi oleh Andri Tani. Cukup positif tadi kita lihat Fabiano yang terus mengganggu sehingga Beni agak sedikit sulit untuk melakukan passing atau juga bola track ball tadi. Jeffrey Rizky bergerak cepat, coba lewati kawalan dari Dendi Santoso. Amarzuki datang membantu, melebar kepada Alfarizi kali ini. Umpan kaki kanan dari Alfarizi dapat dihadang Igbonevo. Dan lagi Beni Wahyudi tanpa kompromi mengamankan lini backline dari Arema Indonesia. Rohi Chan
Sang playmaker yang masih terbungkam kemampuannya oleh baiknya pertahanan dari Arema Indonesia. Boleh diamankan oleh Hasib Kipu. Serangan balik dari kaki Alberto Gonçalves, berpindah sisi kepada Sukadana dengan cepat kali ini. Transisi pertahanan menuju penyerangan dari Arema Indonesia. Sayang sekali, terlalu panjang tadi. Umpan dari Sukadana mudah bagi Andri Tani. Sebenarnya yang maksud dari Sukadana untuk mengarahkan langsung ke gawang, di mana memang dari Andri Tani sedikit out position dan kembali sekarang kita lihat begitu gampangnya Amar Zuki kehilangan bola. Di saat salah melakukan kontrol, namun mungkin di sini adalah karena memang pressure yang dilakukan memang agak sedikit berat bagi kubu tamu yaitu Persija. Lagi sebuah umpan dikirimkan langsung menuju kotak penalti, masih dapat dihadang oleh Fabiano. Berkali-kali menjadi palang pintu terakhir yang mengamankan lini pertahanan Persija Jakarta dari ancaman crossing-crossing berbahaya Arema Indonesia. 5 menit terakhir yang akan terasa sangat panjang bagi lini pertahanan Persija apabila mereka terus mendapatkan tekanan seperti ini. Eloko Gonzalez. Satu gol sudah dia ciptakan di malam Super Sunday Football kali ini. Namun sayang tadi salah pengertian Beto Gonçalves dengan Hasib Kipu. Murah anak. Persija coba keluar, ataupun Rohi Chan kali ini coba keluar dari daerah pertahanan Persija. Ilham. Fabiano kembali kepada Ilham. Ya, sebenarnya ada kesempatan di sini di saat Arema memang agak sedikit mengendurkan tensi atau juga pressure yang dilakukan. Mereka hanya sekarang agak bermain zona marking karena memang mungkin kondisi stamina yang agak sedikit mulai menurun masuk ke menit ke-40 ini. Dan di sini ada kesempatan bagi Persija untuk bisa membangun serangannya karena memang tidak ada pressure yang seketat di tadi menit-menit awal 30 menit pertama tadi. Dan sebuah kesalahan dari Purwaka Yudi memberikan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sangat penting dapat dimanfaatkan untuk menekan gawang dari Kurnia Mega tentunya. Sepak pojok yang akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Harus fokus. Alfarizi menuju tiang jauh dan kembali sudah meninggalkan lapangan tadi. Akurasi yang masih jauh dari prima diperlihatkan oleh Alfarizi yang mendapatkan sambutan juga dari Aremania. Banyak sekali PR yang harus dilakukan oleh Benny Dolo untuk memperbaiki kinerja timnya di babak pertama jauh dari standar Persija Jakarta di putaran kedua ini. Iya, memang di sini ada tidak terlepas juga dari tekanan atau juga pressure dari para pemain Arema dan strategi yang menurut saya cukup berhasil bagi Coach R di babak pertama ini. Kembali kita lihat begitu gampangnya hilang-hilang bola dan bagaimana mereka terus ditekan. Alberto Gonçalves mencari ruang tembak. Alberto Gonçalves deflected tadi. Dan nampaknya akan menjadi hadiah sepak pojok kembali bagi Arema Indonesia. Tertinggal 2 gol, tentunya masih ada harapan bagi Persija Jakarta. Namun apabila 3, menjadi pekerjaan yang sangat sulit di babak kedua. Mengejar defisit 3 gol. Corner count, Arema unggul 5-2 atas Persija Jakarta. Harus hati-hati. Gol membuka bermula dari sepak pojok yang dilepaskan oleh Hasib Kipu tadi. Dan dapat dimanfaatkan oleh Eloko Gonzalez. Menuju tiang jauh. Ada Dendi di sana. Sukadana, umpan yang cukup berbahaya berubah menjadi tembakan menuju tiang dekat Andri Tani. Ismet Sofyan. Rohi Chan. Ilham. Chip ball menjadi alternatif Ilham tadi untuk mencari pergerakan Robertino, masih gagal. Alfarizi mendapatkan tekanan dari Keith Kayamba Gams dan langsung membuang bola tadi Alfarizi. Partai pulang kembali ke Malang yang belum berjalan sesuai dengan rencana Alfarizi. Tampak gugup dan tegang di babak pertama ini. Betul. Hasib Kipu. Kontrol yang sangat baik. Kayamba Gams gagal tadi, bukan pelanggaran dari Alfarizi. Paco Kemoni. Rohi Chan kembali ke belakang.
Coba umpan jauh tadi Rohi Chan kepada Devin Rizky. Bola nampaknya sudah meninggalkan lapangan tadi, sayang sekali. Ya, ini satu hal yang menurut saya agak sedikit terburu-buru ya, walaupun memang waktu masih ada. Iya. Ya, kita lihat bagaimana Roy Chan yang langsung memberikan bola long pass ke daerah sayap di mana David Rizky yang agak sedikit sulit untuk menjangkaunya, bola terlalu cepat. Sementara kita lihat tidak sama sekali digunakannya sektor tengah untuk membangun serangan. Ini mungkin menurut saya satu hal yang harus diperbaiki karena kelihatan yang Persija agak sedikit terburu-buru dalam melakukan long pass. Dan ini bukan merupakan ciri khas dari Persija. Ya, kita lihat kembali ya. Kepanikan di sana terjadi. Ismail Sofyan pun di luar karakter, terburu-buru tadi mengamankan lini pertahanan. Handball nampaknya, Beto Gonçalves. Ya, gimana pun juga memang agak sedikit sulit memang bagi Ismet ya untuk memberikan bola ke tengah tadi sehingga dia harus melakukan clearance, sehingga harusnya para pemain untuk turun kembali membangun dari bawah defense maupun juga offense bersama. Kali ini ada sebuah kesalahan tadi dari Benny, namun datang membantu Purwaka. Menjalankan tugasnya tadi, mengamankan lini pertahanan, menjaga kesalahan yang dibuat oleh Benny Wahyudi dalam membaca bola. Memasuki menit-menit akhir babak pertama. Persija Jakarta masih berupaya untuk mencoba memperkecil ketertinggalan mereka dari Arema Indonesia. Tambahan waktu hanya 1 menit minimal diberikan oleh wasit. Robertino, flick yang cukup baik tadi, sepak pojok bagi Persija. Ya, kita tadi bagaimana cukup baik Benny Wahyudi melakukan sliding tackle terhadap Ismet Sofyan. Ini peluang terakhir menurut saya dari tim Persija melalui Paco. Harus fokus tentunya Victor Bonevo. Tidak memberikan ruang, tidak memberikan kesalahan. Oh, handball tadi nampaknya. Kayak Mbak Gams terlihat sepintas tadi melakukan handball. Namun tidak diberikan oleh wasit. Adritani keluar, cukup berbahaya, berbenturan dengan rekannya tadi. Gawang Persija terbuka, Alberto Gonçalves. Lebar di sisi samping kanan. Ya. Gawang dari Persija, upaya dari Beto. Kita lihat bagaimana maksud dari Andri Tani yang keluar begitu jauh, padahal di saat itu juga masih ada Roy Chan yang memang masih bisa mendapatkan bola untuk melakukan clearance. Ya, di sini bola memang lebih mengarah kepada Roy Chan yang bisa melakukan heading dari kepada Muranana. Dan kita lihat Andri Tani, satu keputusan menurut saya yang agak sedikit terburu-buru karena memang jaraknya masih terlalu jauh ya, bola dengan gawang. Cukup riskan tadi keputusan dari Andri Tani, namun ini juga tidak jauh daripada dia tidak percaya dengan backnya yang melakukan beberapa kesalahan tadi sehingga Andri Tani mengambil keputusan untuk mengamankan lini pertahanan Persija. Walaupun begitu kita tadi hanya satu penyerang dari Arema yaitu Beto yang melakukan tekanan dan bola memang mengarah kepada Roy Chan tadi. Memang ini menurut saya mungkin satu hal mungkin di atas daripada emosi dari Andri Tani yang terus mendapatkan gempuran-gempuran sehingga dia juga akhirnya mengambil keputusan untuk harus keluar untuk memotong bola tadi. Akhirnya kita lihat sangat satu kerugian di saat Roy Chan harus cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Dan ini dia tayangan ulang apakah handball tadi. Kalau menurut saya handsball di sana jelas sekali karena tangan dari Kayamba Gams melakukan gerakan naik. Dan wasit dalam keadaan yang sangat baik. Ini jelas adalah harusnya sebuah penalti yang dihadiahkan kepada Persija karena tangan naik ke atas ya. Betul sekali. Kita di sini ada sentuhan tangan tadi dari Kit Kayamba Gams ya. Persija bisa dikatakan dirugikan untuk satu pelanggaran ini. Dia mendapatkan hadiah penalti. Nampaknya akan menjadi tendangan terakhir di babak pertama ini dilakukan oleh Andri Tani. Dan mitra sepak bola ini dia akhir dari babak pertama. Untuk sementara Arema Indonesia yang mencoba bangkit dari keterpurukan, unggul 2 gol dari Loco Gonçalves dan Alberto Gonçalves atas Persija Jakarta. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Dan mitra sepak bola inilah dia kick off babak kedua. Persija Jakarta, Macan Kemayoran tertinggal untuk sementara dengan skor 0-2 dari tuan rumah Arema Indonesia. 2 gol cepat bersarang di jala gawang dari Andri Tani melalui kaki Loco Gonçalves dan juga Alberto Gonçalves. Kali ini sebuah serangan dari Loco bersama dengan Beto dan terlepas sebuah tembakan dari Sukadana tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana satu defense yang kurang baik dari Alvarizzi tadi. Ini dia tadi memberikan bola heading tadi yang salah, memberikan bola ke tengah dan di situ ada Sukadana melakukan kontrol dan langsung half volley namun masih bisa dijangkau oleh Andri Tani. Memasuki babak kedua di menit pertama pun langsung mendapatkan tekanan. Kembali kita lihat di sini.
offside tadi. Pergerakan dari El Loco Gonzalez. Pencetak gol pembuka bagi Arema Indonesia di babak pertama. Cukup menarik ya, kita melihat bagaimana El Loco Gonzalez justru malah kembali menjadi bomber house goal. Ya. Dan sebenarnya kita lihat juga banyak sekali para pemain-pemain yang punya karakter mencetak gol. Dan ini peluang Ya. bagi Paco. Sangat cepat tadi membaca ancaman dari Paco dan juga Robertino. Pergerakan dari penjaga gawang Kurnia Mega. Belum banyak ya kita lihat tekanan-tekanan yang memang membahayakan gawang dari Kurnia Mega. Dan sejauh ini Kurnia Mega memang masih begitu gampang untuk bisa mengamankan gawang. Ya, terlepas dari kontrol seorang Keith Gams tadi. Pemain yang mengisi pos yang ditinggalkan oleh Greg Nwokolo dan menjalankan tugasnya dengan baik di babak pertama. Kerap kali mengancam lini pertahanan Persija Jakarta. Ya, karakter yang cukup berbeda ya antara Gams dan juga Greg Nwokolo. Kita tahu di sini Gams bermain cukup simpel ya. Ya. Memang dengan di usia yang memang sudah tidak muda lagi, dia bermain sangat cerdik dengan menggunakan kemampuan tenaga yang dimilikinya. Betul. Namun memang sedikit berbeda dengan karakter seorang Greg Nwokolo yang memang saat ini memang agak sedikit rentan sekali dengan cedera, dan karakternya dia yang suka membawa bola, melakukan dribbling, dan ini mungkin sebuah ancaman bagi para pemain bertahan untuk selalu, atau juga kita lihat melakukan teknik-teknik keras terhadap Betul. dirinya, dan itu mungkin menjadi satu resiko ya di saat memang Greg selalu menguasai bola dengan melakukan dribble untuk berusaha melewati lawan. Dan kali ini tekanan dari Robertino Puliara melebar kepada Ismet Sofyan. Umpan crossing yang cukup berbahaya, ada Paco di sana. Masih dapat dihadang lini pertahanan Arema Indonesia. Amarzuki, Devri Rizky. Melihat pergerakan dari Alvarizi tadi. Adakah sebuah pelanggaran di sana? Play on menurut wasit. Hasim Kipo kuasai bagi Arema Indonesia. El Loco Gonzalez. Ya. Terlepas lagi-lagi Sukadana. Luang memberikan umpan namun terlalu panjang dan dekat kepada pelukan dari Andri Tani tadi. Sukadana. Sepertinya menyalahkan rumput lapangan Sukadana. Kita lihat maksudnya untuk memberikan bola kepada Beto Gonçalves tadi. Namun yang cukup menarik kita lihat di sini bagaimana peran juga dari seorang El Loco Gonzalez yang Betul. juga turun hingga masuk di daerah permainan sendiri, menjadi tembok, memberikan bola kepada para pemain gelandang, dan ini satu peran yang sangat positif menurut saya. Ya, betul sekali. Kesempatan kali ini bagi Alvarizi untuk melakukan ancaman terhadap gawang Kurnia Mega, kembali gagal. Pemain yang juga besar. Ya, tidak perlu terburu-buru, kita lihat Kurnia Mega memainkan tempo permainan Ya. saat mereka sudah unggul dengan 2 gol, dan mereka hanya perlu ya katakanlah untuk memaintain permainan, untuk terus berusaha menekan, namun dengan kondisi di saat memang Persija kita lihat yang sudah mulai melakukan pressing di sini. Ya. Purwakarta tadi mendapatkan tekanan dari 2 pemain Macan Kemayoran. Baik sekali Fabian Rosa Beltran. Ya, ini satu hal yang sangat sulit menurut saya di saat memang Robert atau juga Fabiano maupun juga Muranana yang selalu mengambil keputusan melakukan crossing langsung ke Ya. depan di saat memang dia mengharapkan di sana ada duel dari Paco Kemoni dan juga para pemain belakang dari Arema. Namun sejauh ini kita lihat terlalu banyak bola-bola yang memang sia-sia diberikan ke depan begitu saja tanpa melalui lini tengah. Di saat memang sekarang sudah ada playmaker Robertino, seharusnya mereka berani bermain melalui sektor tengah. Betul. Devri Rizky coba bergerak menekan umpan yang cukup baik, namun lagi-lagi masih dapat dihadang oleh Victor Igbonevo. Alvarizi. Umpan berbahaya dapat diblok Kurnia Mega dan sebuah peluang kali ini membentur tiang gawang tadi. Dan pergerakan dari Ya. Kemonia tidak mampu untuk memasukkan bola menuju jala. Upaya dari Rahmat Afandi, pemain pengganti yang membentur tiang gawang. Sangat tidak beruntung tadi, Fe. Ya, baik sekali kita crossing tadi di mana tendangan dari Avarisi mengarah ke Kurnia Mega, dan kita lihat blocking dari Kurnia Mega mengarah kepada Fandi dan tendangannya begitu keras. Masih menyentuh atau juga membentur Ya. mistar gawang. Paris Metten, Paco! Oh, masih ada Purwaka tadi, off the line. Peluang emas bagi Persija untuk memperkecil ketertinggalan mereka. Dan inilah peluang pertama melalui kepala atau juga udara Ya. yang didapat oleh seorang Paco. Betul. Di mana memang kekuatan dari Paco pun juga memang melalui kepalanya. Tidak mendapatkan banyak bola di babak pertama tadi. Ya. Membuat Paco memang sepertinya tidak bermain dalam pertandingan hari ini. Namun kita kembali melihat sebuah tekanan dari serangan balik cepat. Terbebas kali ini El Loco Gonzalez. Lalu lama mengontrol bola, padahal ada Kayamba Gams tadi berdiri bebas. Dan Handsball nampaknya betul, bagi handsball. El Loco.
Robertino, Macan Kemayoran mulai mengeluarkan karakter asli mereka di babak kedua ini. Mulai tampil lepas, mulai berani untuk menusuk. Devri Rizky dihadang dengan mudah oleh Egy Melgiansyah. Kayamba Gams berada di sektor kanan kali ini bagi Arema Indonesia. Victor Igbonevo membantu serangan. Dendi Santoso pada tidak cermat kepada Sukadana. Ya, nampaknya satu pemain sudah disiapkan oleh Coach RD. Nampaknya Hendro Siswanto sudah disiapkan menggantikan salah satu pemain nampaknya di sini. Robertino, inisiatif serangan mulai dipegang oleh Macan Kemayoran. Devri Rizky juga kerap kali memberikan tekanan. Hasim Kipu tampak jelas kewalahan untuk menutup pergerakan dari Devri Rizky. Ya, Berbeda sekali ketika Anindito masih dimainkan. Ada pergantian yang cukup menarik di mana Hendro Sis masuk menggantikan Sukadana, padahal dari catatan di babak pertama Sukadana tampil cukup gemilang. Mungkinkah akibat cedera yang dialami cukup lama? Level fitness seorang Sukadana masih belum mampu untuk bermain penuh sepanjang 90 menit. ya paling tidak mungkin juga ini adalah satu perubahan strategi dari Coach RD di mana memang dua pemain yang punya karakter yang hampir sama menurut saya, mempunyai kualitas untuk offense juga cukup baik. Namun di sini memang dengan karakter Egy yang memang lebih banyak sering bermain sebagai gelandang tengah atau juga bertahan, di mana Hendro lah mungkin akan berperan untuk lebih banyak untuk keluar di saat memang mereka juga tetap memerlukan tempo permainan yang sama tingginya seperti babak pertama tadi. Dan mungkinlah dengan tenaga yang masih baru diharapkan Coach RD, Hendro pun bisa memberikan tekanan untuk membantu para pemain depan memberikan kontribusi bola yang baik. Ya. Egy Melgiansyah cukup terbebas sekali ini Arema bangun serangan dari posisi sentral. Berada di belakang dari Kayamba Gams tadi. Ya, pada diberikan. passing dari Dendi Santoso tidak begitu maksimal. Rahmat Afandi kepada Devri Rizky. Masuknya Rahmat Afandi memberikan dimensi berbeda terhadap penyerangan dari Persija Jakarta. Adanya dua target man semakin membuat permainan menyerang Persija terlihat. Dan juga masuknya Robertino di slot posisi sentral menggantikan Rocky Chan. Lebih cepat mengalirkan bola, kita lihat Macan Kemayoran menuju lini depan. Ilham kepada Amar Zuki. Ada Ismet Sofyan mendapatkan tekanan dari Kayamba Gams. Hendro Sis kali ini menangkan possession bagi Arema terlepas dari kendali El Loco. Dibuang oleh Ngurah Nana ke depan. Devri Rizky yang dituju. Pergerakan pemain Mungil ini benar-benar merepotkan seorang Hasim Kipu. Alfarizi gagal tadi, buang bagi Persija menekan El Loco Gonzalez. Ya, di sini kita lihat bagaimana kolektivitas dari seorang Eloko Gonzalez di saat memang timnya tertekan, dia juga turun hingga memasuki daerah permainan sendiri, dan di saat memang ada bola rebound ke depan, kita lihat kembali dia mendapatkan bola. Dan ini mungkin yang saya pikir kerap sekali memang susah sekali untuk Persija lakukan, karena walaupun mereka menyerang, kurangnya orang di tengah membuat memang pada saat bola-bola rebound itu tetap dimiliki oleh para pemain Arema. Sebuah peluang tadi bagi Pacok Kemonye dan Hasim Kipu tidak mengambil resiko, langsung mengamankan bola. Dan kita juga sudah mulai melihat pergerakan cerdik dari Ilham tadi, lakukan nutmeg melewati pemain bertahan Arema Indonesia. Sudah mulai mengancam, kita lihat, sudah mulai menemukan kepercayaan diri mereka. Persija yang tampil begitu dikdaya di putaran kedua ini. Mulai menunjukkan taringnya di Stadion Kanjuruhan, membuat Aremania sedikit terbungkam. Inisiatif, serangan, jelas mereka pegang di pembukaan 10 menit pertama babak kedua ini. Ismet Sofyan harus memanfaatkan sepak pojok ini tentunya. Ada pergerakan dari Alfarizi di sana. Masih ada Egy Melgiansyah mengamankan gawang dari Kurnia Mega. Kembali bola kosong oleh Ismet. Umpan crossing kali ini ada Paco yang dituju. Ancaman yang nyata di udara dari Paco Kemonye. Dibaca oleh Kurnia Mega tadi. Ya, cukup baik kita lihat antisipasi dari kiper nomor 1 Indonesia saat ini, Kurnia Mega. Ya, dan kita melihat Jakmania, Betul. berada di Stadion Kanjuruhan. Beto tadi kembali ke belakang. Tidak offside, Kayamba Gams. Cukup berbahaya, ada Alfarizi. Nyambut bola di udara tadi. Robertino berduel. Rahmat Afandi. Coba lewati dua pemain, sulit bagi Rahmat Afandi. Ada Benny Wahyudi di sana. Egy Melgiansyah. Switch play menuju Alberto Gonçalves.
Rahmat Afandi kita lihat menunjukkan skillnya dengan footwork yang sangat piawai dan ciamik. Pelanggaran dari Egy Melgiansyah terhadap Ilham. Kembali terputus serangan yang coba dibangun oleh Persija. Gagal tadi Devri Rizky. Hendrosis. Ya, kita lihat sekarang bagaimana para pemain Arema memainkan tempo. Mereka memainkan ball possession dan juga di saat memang Persija mendapat juga unbalanced defense yang terjadi di sana. Iya. Mereka langsung memberikan tusukan-tusukan yang cepat bagi Beto maupun juga Eloko Gonzalez. Dan sejauh ini memang kita melihat Persija juga sudah bisa mulai mengembangkan permainannya. Betul. Dengan karakter permainan bola-bola pendek di mana memang Robertino harusnya lebih banyak dimanfaatkan dari sektor tengah untuk bisa memberikan bola-bola terupas kepada Fandi maupun juga Paco di sana. Bagi Marzuki, gelandang serba bisa bermain di hampir 4 posisi. Belakang dan juga lini tengah bagi Persija Jakarta. Ilham. Bola belum meninggalkan lapangan, ada Rahmat Afandi di sana. Cukup baik tadi Rahmat Afandi melepaskan Robertino Puliara. Serangan coba dibangun dari sisi kiri pertahanan, terlepas kali ini Ilham. Lepaskan tembakan langsung dari luar kotak penalti tadi Ilham. Masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Namun lagi-lagi, tanda positif, adanya peluang, adanya ruang di sana bagi Persija untuk menekan. Betul sekali, memang bukan tidak mungkin juga Persija bisa merepotkan pertahanan daripada Arema di saat memang mereka berani untuk bisa menguasai bola dan percaya diri. Ya. Dan kita di sini memang sebenarnya satu maksud yang cukup baik dari Ilham untuk melakukan shooting. Namun kita lihat ada pergerakan dari Paco yang cukup baik sebenarnya untuk bisa mendapatkan bola terupas di saat Paco bisa main 1 lawan 1 ya bersama tadi ada Asim Kipu di sana. Karena di saat kita lihat tendangan yang begitu keras dari Ilham tadi terlalu bernafsu karena dalam penjagaan dia terlalu berambisi sekali untuk melakukan tendangan. Betul. Kurang tenang saja kita tadi Ilham untuk bisa mengambil keputusan. Arema Indonesia coba bangun serangan dari Kayamba Gams. Datang membantu Hasim Kipu tadi, balikan bola kepada Kayamba kali ini. Ya, Umpan pendek menjadi senjata dari Arema Indonesia. betul. Dan cukup menarik sekarang kita lihat Kayamba bagaimana bermain di sektor tengah Ya. dan juga ke kanan. Sangat berbahaya pergerakan dari Kayamba Gams tadi. Beruntung sangat cepat tadi sergapan dari Andri Tani. Lagi kombinasi yang mematikan dari Beto dan juga Keith Kayamba Gams melewati Murah Nanak dengan mudah tadi. Dan Itu juga dengan Fabiano ya. Betul. Dan inilah kolektivitas rotasi yang kita lihat di mana para pemain Arema begitu enjoy bermain. Kita Ya. lihat bukan hanya berpatok bermain sebagai pemain sayap kiri dan mereka bebas bermain di setiap posisi dan mereka tanggung jawab di posisinya. Dan kerap sekali memang apa yang dilakukan dengan pergerakan ini sedikit bisa mengacaukan konsentrasi pertahanan dari para pemain Persija. Beni Wahyudi, bek kiri elegan dari Arema Indonesia terbentur tadi dengan Ismail Sofyan yang membaca maksud dari Beni. Pengalaman 11 musim dengan Persija. Ismail Sofyan melepaskan Ilham kali ini, mendapatkan dorongan dari Purwaka. Ya cukup deras ya kita lihat memang bola terupas dari Ismail. Ya. Sehingga memang kita lihat Ilham agak sedikit sulit untuk bisa menguasainya dengan tekanan dan juga pressure dari Purwaka. Babak kedua, gawang Kurnia Mega sudah mendapatkan ancaman dari Paco tadi. Beruntung masih ada Purwaka yang menjaga garis gawang dari Arema Indonesia. Membuang bola. Kontak di udara, bukan pelanggaran terhadap Devri Rizky. Cukup keras tadi. Robertino membuka ruang bagi Rahmat Afandi untuk mencoba menekan Victor Igbonevo. Devri Rizky, pemain muda dimasukkan di pertengahan babak pertama tadi, memberikan injeksi energi yang diperlukan oleh Persija untuk menghadapi tekanan dari Arema Indonesia. Berpindah sisi kepada Ismail Sofyan, terbentur, pemain bertahan Arema, masih ada Robertino di sana. Ya, nampaknya Robertino juga sudah terpincang-pincang Adi. Ya, Sepertinya ada indikasi meminta untuk digantikan. Dan akan semakin sulit saya pikir ya bagi Persija untuk bisa memberikan tekanan di saat kalau memang Robertino harus diganti. Tipikal playmaker memang di sana sudah tidak ada lagi. betul. Paco Kemonye cari ruang untuk bergerak tadi. Robertino Puliara melebar kali ini. Sebuah crossing berbahaya. Dapat dihadang clearance dari Kayamba Gams. Marzuki datang membantu dan juga Alfarizi kali ini. Dapat dihadang pergerakannya oleh Hendrosis.
Ya, terlalu gampang saya lihat di sini Alvarizzi untuk kehilangan bola dan kurang ada sedikit fight di sana untuk bisa merebut kembali, dan kadang-kala kelihatan memang setelah kehilangan bola dia hanya berjalan, tidak usah untuk kembali merebutnya seperti seakan-akan segan untuk bermain melawan mantan timnya sendiri. Betul sekali Alvarizzi. Pemain yang dipinjamkan oleh Arema Indonesia berlaga bagi Persija, malam yang cukup sulit bagi dirinya tentunya. Pacho Kemoni. Umpan yang nampaknya terlalu panjang untuk dijangkau oleh Ilham. Sayang sekali tadi. Ini dulu pelatih yang terbilang cukup berhasil memperbaiki penampilan Persija di putaran kedua. Berbincang dengan Blitz Tarigan tadi. Ya, sepertinya mereka juga harus kembali evaluasi apa yang harus dilakukan. Ya. Memang sementara kita lihat kehilangan Lam Hockey memang agak sedikit berpengaruh karena tidak ada lagi pilihan untuk bisa merubah atau juga mencari pengganti setipikal dari Robertino yang bisa bermain di belakang dari Pacho. Pergerakan Lam Hockey menyisir dari sisi sayap memang terbilang cukup dirindukan oleh Persija Jakarta di malam ini. Umpan-umpan memanjakan baik Robertino dan juga Pacho Kemoni tidak terlihat, pun juga dengan Rahmat Afandi yang sudah mendapatkan 1 assist ketika mencetak gol bagi Persija di Stadion Lebak Bulus, mendapatkan umpan cantik dari Lam Hock Hei, pemain nasional Hong Kong yang sudah berlaga sebanyak 4 kali bagi tim nasional walaupun masih berusia sangat muda, 21 tahun. Dan kali ini Dendi menghadapi kendala dengan tangannya terlihat tadi salah jatuh mungkin. Respect dari Fabiano. Ya, pergantian Dedi Kusnandar menggantikan Dendi Santoso. Dedi Kusnandar pemain yang sangat berkembang permainannya di tangan Coach RD. Pernah juga membela Panji dari Pelita Jaya. Kali berpindah di Arema Indonesia. Salah satu gelandang yang sangat bertalenta tinggi dan mungkin di masa depan bisa membela tim nasional senior Indonesia. Dengan visi permainan yang luar biasa seorang Dedi Kus. Kalah juga penampilan dari Devri Rizky yang cukup menarik. Dan ini dia pergantian Ferry Komul. Ya. Disiapkan, mungkinkah Robertino yang mengalami kendala akan digantikan? Ya, paling tidak kembali seperti performa pertama tadi yang kita melihat bahwa memang dengan masuknya Ferry Komul artinya memang mereka tetap menggunakan 2 gelandang yang bertipikal bertahan. Dan mungkin itu diharapkan Ferry Komul atau juga mungkin Amarzuki secara kolektif bisa menjadi penyuplai bola ke depan. Kita lihat kesalahan dari Amarzuki melepaskannya Loco Gonzalez, lakukan serangan balik cepat kali di Arema Indonesia, beruntung ada Alvarizzi tadi memotong bola. Terlepas dan sebuah tembakan langsung. Oh, tipis saja. Berada di samping upaya dari Hendro Sis tadi luar biasa. Ya, serangan cepat yang diakhiri dengan tendangan begitu keras dari Hendro Siswanto, namun masih menyamping dari gawang Andri Tani. Beruntung tidak tercipta gol ketiga, akan semakin sulit nanti bagi Persija untuk mengejar ketertinggalan. Sebuah upaya dari luar kotak penalti yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Hendro Siswanto tadi. Siapakah pemain yang digantikan tadi oleh Ferry Komul? Pacho Kemoni. Ferry Komul menggantikan Robertino Puliara, betul sekali. Tepat sekali. Karena memang terlihat tadi memang Robertino sudah terus memegangi bagian pahanya. Sepertinya mungkin mengalami hamstring. Victor Igbonevo bagi Arema Indonesia. Masih unggul dengan 2 gol. Masih menit ke-65, kesalahan tadi berikan bola kepada Ferry Komul. Instigator pemula serangan dari Persija kali ini. Pemain yang begitu sukses di PSAP Sigli di musim lalu. Umpannya tidak terbaca oleh rekannya tadi. Rahmat Afandi di lini depan, Amarzuki. Kepada Ilham kali ini, mencari ruang, berkreasi bagi Persija Jakarta. Ilham umpan pendek, kerjasama yang apik dengan Rahmat Afandi, peluang bagi Rahmat Afandi. Sangat baik tadi. Betul. Build up play dari permainan Persija Jakarta. Begitu mentereng namun sayang sekali finishing yang lagi-lagi masih jauh dari target gawang Kurnia Mega. Ya, cukup baik kita lihat di sini peran dari 2 pemain. Kita lihat mereka memainkan wall pass, 1-2 touch di depan. Ada 3-4 pemain dari Arema namun diakhiri dengan tendangan dari Fandi yang begitu tinggi. Sementara ada pergerakan tadi dari Ilham untuk meminta bola kembali terupas. Dan di situ tadi lihat bagaimana Ilham agak sedikit kecewa tidak diberikan terupas kembali kepada Fandi. Masuknya Fandi memang benar-benar membuat penyerangan Persija lebih hidup, Betul. Lebih direct. Beto kali ini. Ada Hendro di sana datang membantu Hasim Kipu.
Umpan dari Hasim Kipu, mudah saja bagi Andri Tani. Ya memang cukup gesit sebenarnya kita lihat bagaimana pergerakan dari seorang Andri Tani yang walaupun memang harus terbobolkan dengan 2 gol. Namun saya pikir memang gol yang sangat sulit untuk bisa dijangkau di babak pertama tadi. Dengan tekanan yang terus kembali dilakukan Hendrosis. Bola berbahaya, ada Beto di sana terlepas. Alberto Gonçalves! Sebuah gol yang sangat indah dari Arema Indonesia bermula dari kerjasama apik dengan Hendro Siswanto. Membuat Arema Indonesia unggul dengan gol komprehensif 3-0 atas Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana satu fighting spirit yang cukup baik dari Beto tadi walaupun memang dalam hadangan pemain Persija. Kita lihat di sini Beto terus untuk bisa dapatkan bola dan melakukan gol atau juga mencetak gol begitu gampang menempatkan bola di sudut kanan gawang dari Andri Tani. Tadi kita sudah katakan bahwa memang di saat Persija harus mengejar ketertinggalan gol, apabila Arema memperbesar akan semakin sulit. Ini dia kita lihat. Ya, tidak offside memang. Kayamba karena bola tidak mengarah ke Kayamba. Ini dia. Terjatuh dan bam, begitu gampang. Kita lihat placing dari seorang Beto Gonçalves yang sudah sekian lama tidak bisa mencetak gol dan akhirnya dia mencetak gol bagi timnya untuk kedua kali di pertandingan hari ini. Sebuah mismatch terjadi di kotak penalti ketika Ismet harus menutup pergerakan dari Beto dan dengan mudah dilewati dan finishing yang begitu mematikan membuat Arema unggul 3 gol tanpa balas. Alberto Gonçalves mencetak golnya ke-14 di musim ini bagi Arema Indonesia, gol keduanya juga di malam ini. Ya, sementara kita di sini bagaimana ada protes dari pemain Persija di saat Ismet dorongan merasa mendapatkan dorongan tadi dari Beto Gonçalves. Ini dia Ismet begitu emosi dengan melakukan protes terhadap wasit. Jelas memang kita lihat tadi memang ada sedikit pressure dari Beto, namun kita tidak terlalu melihat adanya dorongan tangan dan Ismet melakukan tarikan terhadap baju dari wasit membuat Ismet harus mendapatkan kartu. Tutupan reaksi yang begitu emosional dari pemain legenda hidup Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Tidak begitu jelas terlihat memang tadi Adi, apakah ada dorongan tadi dari Beto. Sulit sekarang bagi Persija Jakarta untuk melakukan comeback, tertinggal 3 gol. Masih tersisa memang 22 menit plus dengan tambahan waktu yang diberikan wasit. Tentunya memang akan semakin sulit bagi Persija untuk bisa merubah rekor pertandingan. Dan kembali face sebuah peluang bagi Beto Gonçalves. Ada Murah Nanak sangat baik tadi. Kayamba Gams! Sepakan kaki kiri yang begitu keras tadi. Berada di samping gawang dari Andri Tani. Ya, dan kembali sudah mulai kacau pertahanan dari Persija. Kita lihat serangan-serangan cepat melalui Beto, melalui Kayamba. Akhirnya bisa memporak-porandakan dari pertahanan di mana tadi Nana melakukan sliding dan bola mengarah kepada Kayamba. Tangan Kayamba begitu berambisi dan masih terlalu tinggi. Dan ini kembali membuat rekor dari Persija yang sangat sulit untuk menang di Malang. Betul. Pertama saat ajang ISL terakhir memenangi pertandingan di Malang, yaitu pada saat mereka bermain di divisi utama di mana mereka bermain di Stadion Gajayana Malang. Betul. Ketika Bambang Pamungkas mencetak hat-trick dan 1 gol melalui kaki Alexander Puralo, Persija memenangi pertandingan dengan skor 4-1. Itu terjadi 10 tahun yang lalu. Betul. Adi. Tanggal 15 Maret 2003 terakhir kali Persija memenangkan partai di Malang. Dan kita lihat reaksi bersahabat dari Hendro dan juga Alfarizi memang. Dan ini menurut saya mungkin yang agak sedikit membuat terlalu tinggi memang. Membuat Alfarizi agak sedikit tidak keluar ya penampilan terbaiknya ya, karena mungkin dia juga merupakan mantan dari pemain Arema yang kedua memang dipinjamkan untuk Persija, dan kita lihat penampilan Alfarizi tidak terlalu maksimal menurut saya. Intensitas permainan yang biasanya terlihat dari game seorang Alfarizi jauh menurun di partai kali ini. Dan memang cukup mengejutkan juga pemain pinjaman dari Arema diperbolehkan bermain menghadapi timnya. Biasanya tidak terjadi. Ya, semuanya memang tidak terlepas dari perjanjian yang dilakukan antara kedua tim. Mengingat memang Alfarizi adalah pemain muda, tentunya juga memerlukan jam terbang yang lebih banyak. Rahmat Afandi gagal melewati kawalan dari Purwaka tadi. Dedi umpan jauh ke depan. Yang akan semakin menarik kita lihat ya, apakah memang di saat pertandingan terakhir Persija
bermain di kandang mengalahkan Persita dengan skor yang begitu telak, dan mereka harus juga mengalami skor yang telak ketika mereka bermain away, dan ini adalah kekalahan away yang pertama yang dimiliki di babak atau juga di putaran kedua ini, Adi. Ya. Devri Rizky. Yang tujuh adalah Rahmat Afandi. Namun lagi-lagi begitu luar biasa penampilan dari Iqbal Nevo menggalang lini pertahanan. Dan gangguan asap nampaknya mempengaruhi penglihatan para pemain, dan juga asap membuat pernapasan para pemain terganggu. Sayang sekali harus terganggu pertandingan kali ini. Ya, Asisten wasit Da Costa juga mengangkat bendera untuk menghentikan partai. Betul. Dan kembali ya, ini menurut saya satu hal yang memang harus kembali disadari oleh para setiap supporter yang datang langsung ke stadion. Karena dengan pertandingan yang kita bilang bisa katakanlah cukup menarik dan harus diganggu dengan kondisi seperti asap yang akan mengganggu jalannya pertandingan. Saya pikir memang kesadaran yang harus juga dimiliki oleh para penonton di saat mereka datang ke dalam stadion untuk menyaksikan langsung pertandingan. Untuk sementara mitra sepak bola, pertandingan dihentikan sejenak akibat asap yang masih mengganggu di atas lapangan Stadion Kanjuruhan. Para pemain juga sedang meninggalkan menuju sisi lapangan untuk keamanan mereka juga dan juga kesehatan mereka tentunya. Dan tentunya ini juga menjadikan satu pelajaran ya bagi para pantau di setiap stadion atau juga sebagai penyelenggara di setiap pertandingan untuk melakukan atau juga pemeriksaan sebelum para penonton masuk dalam lapangan, supaya mencegah para penonton membawa benda-benda yang akhirnya bisa merugikan jalannya pertandingan seperti ini. Dan kita masih menantikan tentunya berlangsungnya kembali pertandingan ketika asap sudah meninggalkan lapangan. Dan ini dia tayangan ulang dari highlights yang terjadi di babak kedua. Peluang bagi Kemonie tadi, off the line dari Purwaka. Pengawasan yang sangat baik tadi. Wajah terheran-heran dari Jackmania yang hadir di stadion. Nah, kita melihat dua kapten, Fabiano Beltran dan juga Kurnia Mega, dipanggil oleh wasit. Dan tidak lama lagi memang pertandingan diharapkan dapat dilanjutkan kembali ketika asap sudah meninggalkan lapangan Kanjuruhan. Dan ini tayangan ulang dari gol yang tercipta Alberto Goncalves. Ada klaim dorongan dari Ismet. Memang tidak terlihat tadi ya. Iya. Adanya dorongan dari Alberto Goncalves. Seperti memang tadi ada perebutan bola di bawah ya. Iya. Di ini dia berusaha tadi ya, berusaha melakukan tendangan tadi Beto, dan sementara Ismet kehilangan keseimbangan, terjatuh, dan bola kembali dikuasai oleh Beto dan melakukan placing begitu gampang. Ciri khas dari Kurnia Mega yang ikut merayakan gol yang diciptakan oleh Beto tadi. Reaksi kecewa dan juga frustrasi mungkin dari Ismet Sofyan. Betul. Dalam pressure tinggi dari para pemain tuan rumah. Tentunya juga memang ini adalah suatu masalah bagi para pemain belakang ya, yang harus melakukan defense berkali-kali untuk bisa mencegah para pemain lawan mencetak gol ke gawang timnya. Dan ini mungkin kondisi yang dimana Ismet yang sudah mulai terpecut emosinya karena timnya memang dalam tekanan. Suasana di bangku penonton dipenuhi dengan warna biru tentunya. Dominasi warna kebesaran dari Arema Indonesia. Hal unik pada partai malam ini adalah ketika kita melihat dua pelatih juga pernah saling membela ataupun menukangi klub satu sama lain. Rahmat Darmawan pernah di Persija dan juga Benny Dolo pernah menukangi Arema Indonesia. Pelatih Benny Dolo pernah berjaya bersama Arema dengan torehan 3 gelar yang dipersembahkannya, juara Liga Divisi 1 2004 dan juga Copa Indonesia 2005 dan 2006. Sedangkan Rahmat Darmawan pernah menukangi Persija Jakarta pada musim 2010-2011 dan mengantarkan Macan Kemayoran menduduki peringkat ketiga di bawah Arema yang kala itu menyabet posisi runner-up. Dan mitra sepak bola, kita masih menantikan tentunya perkembangan dari kelanjutan partai di Stadion Kanjuruhan. Kita lihat asap masih tebal berada di atas lapangan permainan. Kita kembali menuju lapangan Kanjuruhan sambil menunggu tentunya kelanjutan babak kedua partai big match Arema Indonesia menghadapi Persija Jakarta. Terlihat berbincang tadi Bendol dengan Ismet Sofyan.
Kita lihat juga Final Huta Barat memang cukup sulit bagi para pemain berlaga apabila flare ataupun asap-asap Betul. ini tetap mengganggu pertandingan, dan tentunya juga ada kampanye sebenarnya dari Aremania untuk no flare, no fireworks sepanjang Betul. 90 menit, namun nampaknya tidak berjalan mulus. Dan kembali terjadi. Dan memang gini juga asap juga pasti akan mengganggu pernapasan dan juga Iya. penglihatan para pemain di lapangan. Dan kita lihat Rahmat Afandi dan juga Alfarizi, dua penggawa yang pernah membela Arema Indonesia, nampak berbincang dengan para pemain Arema. Ya, paling tidak memang tadi kita bahas juga memang ini adalah suatu pelajaran bagi setiap panpel ya sebagai Iya. penyelenggara dalam turnamen atau juga kompetisi Indonesia Super League ini. Paling tidak penjagaan lebih ketat lagi di saat Betul. memang mereka melakukan security check sebelum para penonton masuk dalam Iya. lapangan untuk bisa mencegah hal-hal seperti ini kembali terulang. Dan ini dia suasana rileks dari para punggawa yang berlaga di atas lapangan tentunya. Sangat disayangkan pertandingan yang begitu menarik, dan ketika tuan rumah Arema Indonesia juga sedang dalam keadaan unggul harus terhenti sementara. Ya. Arema Indonesia di babak kedua memang lebih mengandalkan counter attacking football ketika Persija sudah mulai menemukan performa penyerangan terbaik, namun lagi-lagi beberapa celah yang terjadi di lini pertahanan dapat dimanfaatkan oleh serangan balik yang begitu tajam dari Arema Indonesia, terutama dari Beto dan juga El Loco Gonzalez yang selalu mengancam. Terjadi satu perubahan strategi di situ Adi. Iya. Di saat babak pertama kita lihat bagaimana para pemain langsung diinstruksikan untuk melakukan tekanan, melakukan pressing ketat bagi Persija sehingga Persija tidak bisa mengembangkan pertandingan atau juga permainan. Iya. Dan akhirnya Arema mendapatkan 2 gol. Dan di babak kedua ini kita lihat bagaimana Coach RD merubah permainannya. Mereka menunggu Betul. dan mereka lebih bermain zona marking ya, di mana mereka tidak melakukan pressing di Iya. sana, dan di saat Persija melakukan serangan demi serangan, pada saat para pemain Arema mendapatkan bola mereka langsung melakukan counter dengan cepat, dan akhirnya terbukti tadi kita lihat bagaimana gol tercipta, gol ketiga bagi Beto Gonçalves. Iya. Walaupun memang tadi diklaim oleh Ismet yang merasa didorong, sementara memang Iya. kita lihat memang adanya sedikit tendangan atau gangguan memang dari belakang, namun agak sedikit berbeda. Kita lihat bagaimana dari tayang ulangnya bahwa memang indikasi dari Ismet yang mengatakan bahwa dia didorong. Betul. Agak sedikit berbeda, sebenarnya tendangan lah atau juga gangguan kaki lah tadi yang terjadi di Iya. sana, sehingga akhirnya Ismet juga kehilangan keseimbangan. Dari permainan yang terjadi di babak kedua, pergantian juga dilakukan oleh RD dengan Sukadana yang keluar digantikan oleh Hendro Siswanto. Benar-benar menunjukkan intensi dan betapa detailnya permainan ataupun strategi dari seorang coach RD. Betul. Dan memang sebenarnya juga ada satu hal positif dari tim Persija sendiri, di mana kita lihat Rahmat Afandi juga, kita lihat bagaimana Iwan Budianto dan juga Ferry Paulus saling berangkulan bercanda. Memang kita lihat di sini adalah ajang. Betul. Dan mitra sepak bola sesaat lagi nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Babak kedua, Arema Indonesia Persija Jakarta akan dilanjutkan dengan sebuah drop ball nampaknya oleh wasit. Pertandingan sempat tertunda tadi beberapa saat akibat gangguan asap yang berada di atas lapangan bermain di Stadion Kanjuruhan. Dan memang di 5 pertemuan terakhir Arema dan Persija juga berbagi 2 kemenangan dan sekali imbang. Cukup berimbang memang ketika dua tim ini selalu bertemu. Kali ini tentunya ketika Arema Indonesia berupaya bangkit dan mengamankan posisi runner-up di Indonesia Super League. Mereka tidak ingin lagi terserempat dan terjatuh setelah 3 hasil yang kurang memuaskan. Betul. Kita akan melihat tambahan waktu yang cukup panjang memang ketika partai tadi tertunda. Untuk sementara Arema unggul 3-0 atas Persija. Kali ini Egy Melgiasyah kuasai bola, berikan kepada Hendro Siswanto, melebar kepada Hasim Kipu. Umpan yang mudah terbaca oleh Ngurah Nanak. Ilham dapat dicuri bola tadi oleh Egy Melgiasyah, bukan sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya tadi Egy tadi mengalami cedera, terjatuh. Ya, betul sekali. Fair play dilakukan oleh Victor Ibrahimovic, di mana tadi Egy mendapatkan gangguan tendangan di bagian belakang kakinya, Iya. atau mungkin juga ankle-nya tadi. Mendapatkan perawatan dari fisio Arema tadi, Egy Melgiasyah. Itu dia tadi kontak yang terjadi dengan tumit nampaknya dari Egy. Ya, Anwar Suki tadi yang melakukan pelanggaran dari belakang.
Dengan kemenangan ini, Persija ataupun Arema Indonesia akan memperkecil ketertinggalan angka yang cukup jauh dengan Persipura Jayapura. Walaupun terkesan tidak mungkin memang untuk mengejar Persipura, namun tentunya peringkat 2 menjadi perebutan yang sangat menarik seperti yang Fenard bilang tadi. Ada 3 persaingan ketat antara Sriwijaya FC, Arema, dan juga Persib Bandung untuk berebut 1 tiket menuju ajang Piala AFC tentunya. Bola dikembalikan oleh Fabiano kepada penjaga gawang Kurnia Mega. Purwaka mendapatkan tekanan dari Rahmat Afandi, ada juga Paco Kemoni di sana. Langsung lepaskan bola ke depan, dapat dihadang. Bola dikuasai oleh Devri Rizky. Berduel tadi dengan Iqbal Evo. Hasib Kipu. Terlalu panjang umpan dari Hasim kepada Hendro Siswanto. Ferry Komo. Ya, kembali kita lihat di sini kesalahan demi kesalahan dari sektor tengah. Persija langsung mengancam pertahanan. Ya. Kembali peluang terbuang tadi oleh Hendro Siswanto, tidak mampu dikonversi menjadi sebuah gol bagi Arema Indonesia. Ini dia tayang ulang dari umpan terukur Kayamba Gams. Heading yang tidak sempurna, Fabiano mencoba mengamankan, jatuh kepada kaki Hendro Siswanto. Tembakan volley yang meninggi jauh di atas gawang dari Andri tadi. Ya memang akan kita lihat bagaimana begitu sudah susahnya Persija untuk bisa memberikan tekanan demi tekanan. Ya. Seperti kehilangan akal, di mana memang mereka memerlukan satu kontribusi sektor tengah. Kembali kita lihat di sini, begitu Fabiano juga sudah keluar dari daerah pertahanan. Betul. Wow, serangan balik langsung cepat dilakukan oleh para pemain Arema. Dari Kusnandar kepada Beni Wahyudi kali ini. Umpan pendek kepada Keith Kayamba Gams. Ada Beto di sisi lapangan tadi bagi Arema Indonesia. Kombinasi menarik dengan Beni dan Kayamba Gams. Sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju target gawang dari Persija Jakarta tadi Kayamba Gams. Padahal cukup terbuka ruang tembaknya. Proses cukup baik kita lihat ya, bagaimana passing-passing dari para pemain Arema. Ya. Diakhiri dengan tendangan yang tidak maksimal dari Kayamba Gams. Lagi-lagi kita lihat salah passing yang kembali menggagalkan Persija untuk bisa membangun serangan. Dan kita lihat tadi bagaimana gerakan dari Paco, gerakan tubuhnya memang menunjukkan kekecewaan. Betul sekali. Buang kembali menyerang dari sisi kiri pertahanan Persija Jakarta dari Hendro Siswanto. Lempar ke dalam bagi Arema Indonesia. Hasib Kipu. Sama dengan Hendro tadi, lepaskan umpan maksudnya tadi menuju kotak penalti namun terlalu lebar. Terbilang cukup sukses memang lini pertahanan Arema untuk mematikan Paco Kemoni, pemain yang direkrut oleh Persija di putaran kedua dan sudah mencetak 7 gol. Iya, sebenarnya kita lihat bukan sukses mereka untuk mematikan gerakan dari Paco. Memang kita lihat kontribusi serangan dari Persija yang sangat kurang, Adi. Iya. Dan dari sektor tengah pun tidak bisa memberikan kontribusi bola kepada Paco. Betul. Sejauh ini kita lihat yang mempunyai fighting spirit untuk Fandi lah. Kita lihat. Rahmat Afandi ya, betul sekali. Begitu baik untuk bisa menjemput bola ke bawah dan memang berbeda karakter dengan Paco Kemoni. Yang memang lebih mengharapkan bola-bola passing atau juga bola-bola terukur pada dirinya. Dan ini sangat berbeda. Iya. Ferry Komo berduel dengan Eloko Gonzalez tadi. Eloko Gonzalez. Berikan bola kepada Keith Kayamba Gams. Mencoba akselerasi masuk, penetrasi menuju kotak penalti dari Persija Jakarta. Kerjasama yang gagal tadi, namun bola kembali direbut oleh Beni Wahyudi. Ada Beto dan juga Kayamba Gams di sana berduel dengan Amar Zuki. Sangat baik memang permainan Beni Wahyudi, menggantikan peran dari Thierry Gattuso dan peluang bagi Kayamba Gams terlepas kali ini.
Alberto Gonçalves. Kawal oleh Murah Nana. Kayamba Gams kembali. Ferry Como yang memotong serangan yang coba dibuat oleh Arema Indonesia. Dan memang cukup menarik ya, kita lihat memang saya juga sedikit tertarik untuk membicarakan masalah Beni Wahyudi. Kita lihat memang sebelum adanya Terry Gattuso, Ya. peran di situ adalah memang peran atau juga pos yang dimiliki oleh seorang Beni Wahyudi. Di saat memang terjadinya perubahan Terry Gattuso yang dipaksa, bukan dipaksa ya memang ya. Kita lihat bagaimana perubahan strategi dari Coach Erde dengan menempatkan Terry Gattuso di sektor back kiri. Inilah yang membuat tempat daripada Beni Wahyudi agak sedikit mendapatkan tempo bermain juga jam bermain yang sangat sedikit. Iya. Karena memang Terry Gattuso pun bermain cukup baik di peran yang baru ya. Betul. Biasanya Coach RD memang sangat gemar menurunkan 3 center back di belakang, Gattuso, Igbonevo, dan juga Purwaka. Ilham. Alfarizi masih mencoba berjuang Persija Jakarta untuk memecah kebuntuan goal scoring mereka di malam ini. Gagal tadi Ferry Como, dapat diambil alih oleh Egy Melgiansyah, klaim handball dan diberikan oleh wasit tadi. Free kick dilakukan cepat, peluang serangan 3 lawan 3 kali ini. Alberto Gonçalves berikan kepada Eloko Gonzalez. Berputar tadi Eloko di kotak penalti, ada kontak di sana, play on. Peluang kembali bagi Alberto Gonçalves, baik sekali Fabiano. Menghadang tadi, laju bola dengan kepala. Ya, kita lihat sudah begitu ya, tidak terarah lagi ya. Iya. Tendangan-tendangan dari pemain Persija. Baru saja kita lihat bagaimana Fabiano tadi yang sedikit emosi untuk melakukan tendangan dan bola tidak terlalu jauh dan tidak kemana-mana di. Iya. Dan ini memang membuat memang frustasi dari para pemain Persija sudah jelas terlihat di sini. Susah mereka untuk bisa melakukan tekanan yang bisa berindikasi gol. Padahal sebenarnya ada momen-momen di awal-awal babak kedua tadi, namun juga tidak Betul. tidak didapatkan. Terlepas tadi Eloko, offside. Linesman sudah mengangkat bendera tadi. Greg Nwokolo akan disiapkan di akhir-akhir pertandingan babak kedua ini menggantikan Keith Kayamba Gams. Main yang sangat sukses di Persija Jakarta setelah berpindah dari Persis Solo. Dan tentunya ini juga adalah satu strategi untuk bisa membuang waktu di mana Greg dimasukkan di menit akhir. Juga tidak mengambil risiko supaya Greg mengalami cedera yang lebih parah tentunya. Bermain mungkin dengan waktu yang hanya sedikit. Dan Greg juga merupakan ikon ya, mantan ikon dari Persija sendiri. Greg Nwokolo, sentuhan pertama bagi dirinya. Main nasional Indonesia memberikan umpan kepada Beni Wahyudi. Dedi Kusnandar. Square pass kepada Egy Melgiansyah. Ada ruang di sini bagi 3 pemain dalam posisi overload. Alberto Gonçalves bisa memberikan kepada Hendro Siswanto sebuah cutback terukur tadi. Beruntung masih dapat dihadang oleh Fabiano Beltran menyelamatkan gawang dari Persija Jakarta. Sepak pojok akan menjadi ancaman berikutnya yang harus diwaspadai oleh Andri Tani dan kawan-kawan. Ada Beto, ada Eloko Gonzalez. 2 pencetak gol bagi Arema di malam ini. Ada juga Greg Nwokolo di sana. Begitu banyak bintang bertebaran di kotak penalti Persija untuk mengancam. Eloko kontrol dada tadi. Ada Hendro Siswanto dapat diamankan oleh Ferry Komul. Lini pertahanan dari Persija melebar kali ini. Devri Rizky, kesempatan bagi Persija untuk menekan kali ini. Itu cepat pergerakan, umpan yang sangat baik kepada Rahmat Afandi. Mendapat kawalan ketat dari Purwaka dan juga datang membantu Dedi tadi. Hanya sepak pojok bagi Persija Jakarta. Cukup baik ya kita lihat di sini bagaimana transisi dari para pemain Arema. Iya. Di saat mereka kehilangan bola, langsung 2 pemain di mana tadi Dedi Kusnandar dan juga Purwaka Yudi melakukan blocking terhadap pergerakan dari Rahmat Afandi. Betul. Sehingga sangat sulit dia untuk bisa memberikan crossing kepada Paco tadi. Fabiano, Paco, Ferry Como mengisi kotak penalti. Ada Ferry Como di sana dan kali ini Paco Kemonye memperkecil ketertinggalan Persija. Sebuah gol hiburan nampaknya bagi Persija Jakarta. Namun inilah dia karakter seorang Paco Kemonye, tidak kenal menyerah.
selalu berusaha untuk mencoba merobek jala lawan dan akhirnya gol ke-8 dia saringkan menuju gawang dari Kurnia Mega. Wajah kecewa, tidak berhasil menjaga clean sheet bagi Arema Indonesia. Ya, cukup baik kita di sini usaha dari para pemain Persija walaupun mereka tertinggal dengan 3 gol dan mereka terus berusaha untuk bisa mencetak gol dan kita lihat peluang dimiliki melalui back pass heading tadi. Iya. Dan ini dia. Bam! Tendangan keras dari Paco masuk ke gawang Kurnia Mega. Kita lihat pemain memang yang benar-benar mempunyai naluri gol yang sangat baik di saat dia mendapatkan peluang demi peluang di kotak penalti dan tidak banyak peluang. Kita lihat di sini peluang terbaik di babak kedua ini di menit-menit akhir akhirnya Paco mampu memperkecil ketertinggalan 3-1 bagi keunggulan tim tuan rumah Arema Indonesia. Betul sekali. 8 gol sudah disarankan oleh Paco Kemonye. Apa yang dia lakukan adalah rasio tertinggi striker di Indonesia dalam raihan gol yang dibuat di putaran kedua. Luar biasa memang kemampuan serta skill yang dimiliki oleh Paco Kemonye untuk melepaskan tembakan berarah langsung menuju gawang lawan. Ya, apabila ini kemenangan didapat oleh Arema tentunya juga semakin memperseru ya perebutan peringkat ketiga atau kedua maksud saya. Gol bagi Beto tadi dapat diblok oleh Fabiano. Belum berakhir kali ini tekanan dari Arema Indonesia. Selisih gol juga memegang peranan penting tentunya ketika Persib menang dengan skor 4-1 sore tadi. Kali ini masuk Egy Melgiansyah menuju kotak penalti. Egy Melgiansyah mencoba menserapkan di Greg Nokolo namun terlalu panjang tadi umpan dari Egy Melgiansyah. Kita lihat bagaimana intercept yang sangat cepat tadi dari Egy di saat out position Amarzuki. Ya, Egy langsung memotong bola dan namun sayang sekali usaha dari Egy untuk melakukan track ball tidak begitu maksimal. Dan ini kita lihat bagaimana Sriwijaya FC, Persib Bandung dan juga Arema yang cukup seru ya. Betul sekali. Bisa memperebutkan peringkat kedua. Dengan kemenangan ini, Arema Indonesia akan menempel ketat Persib Bandung dengan torehan angka yang juga sama. Namun nampaknya selisih gol masih berpihak kepada Persib Bandung. Selisih 1 gol nampaknya. Gol bagi Hendro Siswanto. Tutup 2 pemain tadi, terakhir Ferry Kumul. Menutup pergerakan dari Hendro. Eloko Gonzalez mampu menambah pundi-pundi golnya menjadi 17 di musim ini bagi Arema Indonesia. Ya, nampaknya juga bermain di tim Arema yang dipeset oleh Coach RD kembali membuat produktivitas gol dari Eloko Gonzalez kembali terjaga dan kita lihat bagaimana Eloko memang kerap sekali menjadi pilihan utama justru saat ini bagi Coach RD dibandingkan Beto Gonçalves. Kembali tidak jelas tadi skema serangan yang coba dibangun, lebih mengandalkan long ball tadi Persija Jakarta. Purwaka dipotong oleh Ismet, bola belum meninggalkan lapangan. Setelah partai ini Arema Indonesia masih akan berlaga pada tanggal 4 di stadion yang sama menghadapi PSPS Pekanbaru. Baru mereka akan beristirahat lebih dari 1 pekan lebih sebelum akhirnya bertandang menghadapi Mitra Kukar dan juga Persisam Samarinda dalam Tur Kalimantan. 3 partai yang sangat krusial dalam upaya mereka mencoba merebut kasta peringkat kedua di Indonesia Super League. Dan kali ini Rahmat Afandi yang patut mendapatkan acungan jempol akibat perjuangan yang luar biasa di babak kedua ini. Fighting spirit saya pikir dari Rahmat Afandi memang cukup istimewa, Iya. Memberikan semangat pada rekan-rekannya untuk bangkit dan itu terlihat dari permainan Rahmat Afandi yang begitu terengginas. Betul. Bukan merupakan seorang striker yang salon maupun juga stylish, dia juga bisa merupakan jadi seorang striker yang fighter, Betul. fighter, bisa merebut bola. Alvarezi kembali gagal membuka peluang bagi Persija. Alberto Gonçalves. Kuasa golnya dibayar dengan 2 gol malam ini. Greg Nokolo kali ini. Tekanan baru akan dihadapi Persija dengan pergerakan Greg. Menyusur dari posisi sentral, berikan peluang bagi Alberto Gonçalves. Hendro Siswanto kali ini peluang yang sangat baik dan terlepas Eloko Gonzalez melengkapi kemenangan Arema Indonesia dengan gol. Offside nampaknya.
offside tadi. Linesman sudah mengangkat bendera ketika El Loco menjadikan bola nampaknya dalam posisi offside Iya, tadi. sebelum tadi bola mengarah ke gawang memang Gonzales sudah berdiri pada posisi offside. Kita akan lihat yang Iya. ulangnya. Kartu kuning bagi El Loco. Gagal menambah pundi-pundi golnya tadi. El Loco Gonzales nampak juga begitu kecewa. Sudah mendapatkan umpan yang sangat baik dari Hendrosis dan tambahan waktu minimal 3 menit diberikan. Murah Nana. Dekat kepada Purwaka. Beni Wahyudi sangat baik kinerja dua pemain ini. Itu juga dengan Victor Iqbonevo di daerah pertahanan Arema Indonesia. Begitu disiplin. Main efektif dan konsentrasi. Ferikomo. Amarzuki. Melebar kepada Devri Rizky. Mencari ruang tembak Devri Rizky. Tipis saja berada di samping gawang dari Kurnia Mega. Upaya yang sangat baik dari pemain muda ini. Ya, kita lihat memang kembali ancaman ke gawang dari Kurnia Mega dilakukan oleh Devri Rizky. Tendangan yang begitu deras dan masih sedikit kita lihat menyentuh tiang gawang ya. Tidak jelas apakah memang wasit menganggap ini adalah sentuhan dari Kurnia Mega. Iya betul, sentuhan dari Kurnia Mega Ya, tadi. sehingga akhirnya sepak pojok kembali bagi tim tamu di masa-masa injury time ini. Iya. Victor Iqbonevo duel dengan Paco Kemonie. Ada juga Hasem Kipu yang mencoba menghadang laju dari Alfarizi di sana. Bola dapat diamankan, peluang bagi El Loco untuk keluar dari tekanan Persija. Bola diambil oleh Fabiano. Kembali Devri Rizky kali ini. Umpan yang cukup baik, ada Victor di sana menyerang bola. Sangat impresif penampilan dari Devri Rizky bagi Persija Jakarta. Salah satu tekanan terakhir dari Macan Kemayoran yang mencoba mencetak gol kedua di malam ini. Menuju tiang jauh ada Paco Kemonie kembali. Beruntung tadi Victor Iqbonevo memenangkan duel lebih dahulu. Ya, agak merepotkan ya kita lihat beberapa Iya. kali sepak pojok dari Persija di mana konsentrasinya memang sudah sedikit menurun di menit akhir ini. Ismet Sofyan eksekusi corner dan Paco Kemonie kembali dengan free header tadi. Walaupun memang unggul 2 gol 3-1 kali ini, ada beberapa kelemahan memang yang masih terjadi di lini pertahanan Arema. Dan mereka juga kembali gagal untuk mempertahankan clean sheet. Dalam 4 partai beruntun harus bobol dengan 1 gol. Dan mitra sepak bola demikianlah akhir dari big match kali ini. Ketika Arema Indonesia kembali menuju jalur kemenangan. Dan berhasil mengalahkan Persija Jakarta melalui gol dari Beto. Dan juga El Loco Gonzales 3-1. Arema Indonesia unggul atas Persija Jakarta.